Episode 41 Proyek Andromeda. Ini yang kamu pikirkan. Suara rendah dan keras keluar dari dalam ruangan, menyebabkan jantung remaja Long Robert menggigil. Suara itu meninggalkan stigma yang tak bisa dilawan di hatinya sejak muda, dan meskipun dia sudah dewasa, tidak peduli apapun, setiap kali dia mendengar suara itu, hatinya akan tanpa sadar menggigil. Ya, ayah. Remaja berjubah panjang itu berkata dengan hormat, aku pribadi menyaksikan pertarungan, meskipun mereka masih belum matang, tetapi keadaan tentara sudah terbentuk tanpa diragukan lagi. Di belakang meja duduk seorang lelaki tua berusia sekitar 50 tahun yang mengenakan seragam militer, duduk tegak di atas kursi beludru lembutnya, rambut putihnya disisir dengan cermat, tatapannya penuh dengan penindasan. Dari mana asal mereka? Pertanyaan lelaki tua itu, sama menindasnya dengan tatapannya. Dengan laporan yang kami miliki, mereka memiliki hubungan yang sangat intim dengan keluargamu. Remaja berjubah panjang itu berbicara, mencoba yang terbaik untuk bersantai, membiarkan dirinya menjadi lebih tenang, tapi senjata roh mekanik mereka jelas memiliki pengaruh tentara Salib Selatan. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Pengaruh tentara Salib Selatan. Aura cahaya yang tidak dapat dilewatkan melintas melewati mata lelaki tua itu, dia tiba-tiba penuh perhatian dengan kalimat lainnya, kamu mengatakan sesuatu tentang senjata roh mekanik. Ya, ayah. Senjata roh M mekanis adalah senjata mekanis baru yang diciptakan oleh Kota Tiga Roh, karena mereka memiliki roh bela diri. Remaja berjubah panjang itu menjelaskan. Kamu bilang mereka punya roh bela diri. Orang tua itu membuka matanya lebar-lebar, tiba-tiba ia keluar bersama Ki, menyebabkan remaja berjubah panjang itu menjadi tegang. Ya, ayah. Remaja berjubah panjang melakukan yang terbaik untuk melawan Ki yang menakutkan, hatinya penuh kecurigaan, ini adalah pertama kalinya menyaksikan ayahnya kehilangan dirinya sendiri. Apakah ada informasi yang tidak diungkapkan? Orang tua itu tahu bahwa dia telah meletus, mendapatkan kembali ketenangannya, dia bergumam, tentara Salib Selatan. Senjata roh mekanik, tidak memberitahu aku. Mereka berhasil. Mereka, siapa mereka? Kecurigaan dalam hati remaja berjubah panjang semakin padat. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengangkat kepalanya, wajahnya menjadi tanpa ekspresi lagi, hanya itu yang perlu aku ketahui, kamu bisa pergi. Ayahnya yang selalu cepat dan tegas, sebenarnya tidak punya perintah. Remaja berjubah panjang itu terkejut, ayahnya keras kepala dan kuno, dan siapapun akan takut padanya. Dia membenci penundaan dan tindakan setengah hati. Setiap kali dia melapor kepada ayahnya, dia akan menerima pesanan yang akurat. Untuk frasa, yang perlu aku ketahui, dari ingatannya, itu tidak pernah keluar sebelumnya. Dalam keluarga besar, itu berada di bawah perintah ayahnya untuk maju dengan cepat. Remaja berjubah panjang itu tahu ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun, dan dengan hormat menjawab, ya, ayah. Lelaki tua itu tetap berpikir dalam-dalam di kamarnya, dan hanya terbangun ketika hari berubah menjadi malam. Melihat cahaya yang secara bertahap muncul di luar jendelanya, matanya memancarkan resolusi. Dia menekan tombol di atas mejanya. Sebentar kemudian, seorang lelaki berpenampilan normal memasuki ruangan. Orang tua itu berkata, pergi ke Kota Tiga Roh, bawa pemimpin kamp perunggu kembali ke sini. Apakah kamu yakin? Pria itu menatapnya, ini adalah kebaikan terakhir yang aku berutang padamu. Aku yakin. Pria tua itu berkata tanpa ragu-ragu. Sosok pria itu seperti pantulan di dalam air, perlahan-lahan berubah buram, dan kemudian menghilang. Ekspresi pria tua itu berubah tenang, wajahnya memperlihatkan kelelahan yang jarang terlihat, dan benar-benar tertidur ketika duduk di kursinya. Tang Tian dengan menyenangkan mengirim Tadun pergi, dan apa yang terjadi dengan Tadun adalah 300 mayat binatang buas. Tadun sangat gembira, dengan 300 binatang buas energi ini, dia bisa menutup mulut semua orang, sekarang di konstelasi Andromeda, ada perselisihan internal dan agresi eksternal, itu seperti pintu masuk gunung berapi, tanpa peringatan apapun, itu bisa meletus. Ini adalah Andromeda Star Treasures. Tang Tian dan dua lainnya berkerumun bersama, tampak bingung. Bahkan wajah Kren penuh dengan rasa ingin tahu. Dia tahu tentang peri tekstil, tapi itu masih pertama kalinya dia melihat harta karun yang dibuat dari mereka. Ling Su tidak sabar, keluarkan dan biarkan kami melihat. Mereka bertiga masing-masing memegang satu. Kren memeriksa harta di tangannya, itu benar-benar sangat berbeda dari harta biasa, ada tanda-tanda jelas pekerjaan tangan, tetapi star power yang padat membuktikan bahwa itu benar-benar harta. Sentuhan ringan, seolah-olah tidak berat, menyebabkan Kren terkejut. Itu benar-benar istimewa. Itu terlihat seperti gaun perang yang khas. Tang Tian dan Ling Su yang tidak bisa menunggu lebih lama sudah mengenakan gaun pertempuran. Tang Tian berseru, wajahnya penuh kejutan. Setelah mengenakan gaun perang, itu akan membungkus tubuhnya dengan erat. Tang Tian merasakan seluruh tubuhnya dibungkus oleh star power yang padat, itu sangat hangat dan nyaman. Tang Tian bisa merasakan roh bela dirinya sendiri membentuk semacam koneksi dengan gaun pertempuran. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengannya, dan tiba-tiba, dia merasakan kekuatan bintang melonjak ke tubuhnya. Menarik. Tang Tian meraung, satu kepalan tangan meninju, aura kepalan temaram keluar dari tinjunya. Tidak benar. Tang Tian segera menggelengkan kepalanya, penggunaan star power jelas tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan sejatinya. Tiba-tiba, dia tiba-tiba punya ide.
Kekuatan bintang dari gaun pertempuran mengalir di dalam Tang Tian, menyebabkan tubuh Tang Tian menghilang perlahan di depan dua lainnya. Gaib, Derek berseru. Tang Yi yang ada di samping tidak bisa tidak mengungkapkan kegembiraan, sebagai seorang jenderal perang militer, bagaimana mungkin dia tidak tahu nilai tembus pandang. Jika tentara lupus memiliki kemampuan tembus pandang, kekuatan pertempuran mereka akan segera naik satu tingkat. Dengan Flaming Steps Horses, kekuatan sprint mereka luar biasa. Jika mereka menambahkan tembus pandang, mereka pasti akan menjadi alasan bagi musuh untuk khawatir. Ling Su juga menemukan trik untuk menggunakannya, tetapi wajahnya penuh kekecewaan, dan merengek, membosankan. Dia seorang fanatik untuk pertempuran, dia dengan penuh semangat dan jujur berjuang untuk menang, dan tidak menyukai metode itu untuk menyelinap di belakang musuh untuk menang. Melihat tampilan Tang Yi yang gembira, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, "Hei, pria besar, kamu rusak. Hanya dengan menggunakan tombak untuk menusuk musuh hingga mati, akankah itu benar-benar disebut pertempuran nyata?" Petik 2. Tang Yi bertindak seolah-olah dia tidak mendengar itu. Susu kecil, seperti yang diharapkan, kamu benar-benar pria sejati. Tang Tian memuji. Ling Su dengan bangga pergi berlatih dengan hidung terangkat tinggi. Tang Tian juga sedikit kecewa dengan gaun pertempuran Andromeda, kemampuan untuk menjadi tak terlihat bukanlah sesuatu yang sangat disukainya. Bagaimana bisa seorang pemuda yang seperti dewa menggunakan metode yang sedemikian celaka untuk menang? Mereka milikmu. Tang Tian melambaikan tangannya, memberikan semuanya kepada Tang Yi. Terima kasih Tuan. Tang Yi berseru dalam sukacita, dia tidak bisa menahan, Tuan, kita membutuhkan lebih banyak gaun pertempuran Andromeda ini. Aku tahu. Tang Tian menjawab dengan santai. Dia kemudian memalingkan wajahnya dan tersenyum, Little Crane, bukankah hebat mengumpulkan semua uang itu? Ekspresi Crane membeku. Napas dalam, Crane menahan diri dengan kuat, dorongan untuk memukul Tang Tian hebat, lalu ia mulai dengan sungguh-sungguh menasihatinya, Tang Tian, itu salah kamu untuk melakukan itu, meskipun kebenaran sangat tidak fleksibel, tetapi untuk merampok seperti itu seperti kecanduan, itu akan terus-menerus merusak tekad kamu. Hanya dengan semangat yang jujur, kita mampu mencapai landasan cita-cita agung kita. Dan kita tidak kekurangan uang. Tunggu sebentar. Crane memandang Tang Tian dengan kaget, dia benar-benar bersandar di dinding, tertidur. Tang Tian tertidur seperti bayi. Crane terkejut, Tang Tian tampak sangat lelah, bahkan mengeluarkan air liur dari sudut mulutnya. Apa yang sebenarnya dia lakukan selama beberapa hari terakhir? Kota Tiga Roh. Pertempuran beberapa hari yang lalu, menimbulkan keributan besar di Three Spirits City. Tapi, populasinya tidak turun, tetapi malah meledak secara eksponensial. Flow Wind Group terkenal, tetapi setelah kembali dari serangan itu, mereka telah menderita kerugian besar, dan reputasi Three Spirits City menjadi lebih terkenal. Apa yang membuat orang lebih bersemangat adalah bahwa, sejak generasi 3 tentara besar, itu adalah kemenangan pertama yang diperoleh oleh tentara senjata mekanik. Dari sana, banyak seniman bela diri mekanik dan insinyur mekanik dari semua rasi bintang yang berbeda mengalir ke Kota Tiga Roh. Kota Tiga Roh kecil dengan cepat meledak dalam populasi. Pintu masuk ke kamp perunggu adalah tempat paling ramai di Three Spirits City. Seniman bela diri mekanik yang tak terhitung jumlahnya semua memeras otak mereka untuk mencoba memasuki diri yang diproklamirkan sebagai barak pelatihan mekanik nomor 1. Pasukan mekanik, itu adalah arah yang semua orang tuju. Apa yang membuat mereka bahagia adalah bahwa kamp perunggu telah mulai merekrut orang, tetapi dengan tingkat tes gila dan aneh, itu membuat tempat itu bahkan lebih misterius. Tidak ada yang keberatan tentang tes ini, dan malah mengirim semua orang dengan sia-sia. Semua seniman bela diri mekanik berpikir bahwa, itu adalah metode baru dari kamp perunggu. Dan setiap orang yang telah lulus tes adalah topik terpanas di antara seniman bela diri mekanik di Three Spirits City. Tetapi di ujung luar kerumunan di luar, kamp perunggu sangat tenang dan khusyuk. Wajah Sai Lei putih beku, duduk di atas, dia mendengarkan setiap insinyur mekanik ketika mereka mengusulkan rencana mereka. Jenis mekanika ini, dapat secara khusus menghancurkan ilusi apapun, terutama ilusi yang diciptakan oleh elemen air True Power. Jenis senjata mekanis ini memiliki pertahanan terkuat, dapat bertahan melawan peringkat 8 teknik bela diri. Satu-satunya kelemahan adalah konsumsi batuan bintang yang tinggi. Petik 2. Serigala mekanik ini sangat gesit, kecepatan mereka cepat, kekuatan serangan mereka setara dengan peringkat 7 teknik bela diri. Setelah menambahkan roh bela diri kepada mereka, mereka akan menjadi sangat cerdas, dan dapat dibandingkan dengan serigala roh bintang sejati. Petik 2. Laba-laba mekanik ini diciptakan oleh aku, mereka seukuran koin bintang, dan sangat sensitif terhadap getaran sekecil apapun, tidak termasuk pergerakan udara. Kita bisa memproduksinya secara massal, menutupi setiap sudut pangkalan, itu akan menjadi angan-angan mereka jika ada yang berencana untuk menyelinap ke kamp kami. Petik 2. Aku telah membuat senjata mekanik berbentuk payung, itu disebut sarang payung, dan dialokasikan senjata perunggu No. 29. Ia dapat melayang di udara, dan secara otomatis terbang di udara. Di dalam payung adalah lendir lengket dari binatang ahlin, dengan nozel mekanik yang dapat menembak dengan kecepatan tinggi, dengan jarak maksimum 60 meter. Saat menyentuh udara, lendir binatang ahlin akan berubah menjadi jaring yang sangat tahan lama, dan selama musuh berada dalam jangkauan sarang payung, 13 nozel mekanik berkecepatan tinggi mampu membangun jaring laba-laba kedap udara. Petik 2.
Dalam pertempuran sebelumnya, Sai Lei tidak tahu bagaimana membantu, dan dia selalu menyimpan ketidakberdayaan itu bersamanya. Rumahnya sendiri diganggu oleh orang-orang, tanpa bisa melakukan apa-apa. Apakah nama Grandmaster Mechanical Engineer untuk bersenang-senang? Pada malam yang sama, dia telah memerintahkan semua insinyur mekanik untuk memberikan beberapa bentuk rencana berkaitan dengan senjata mekanik. Dia ingin membuat benteng perunggu yang sebenarnya. Laboratorium Meridian Darah saat ini merupakan cabang terpenting dari kamp perunggu. Sebelum perluasan laboratorium senjata mekanik, mereka menghabiskan banyak waktu pada skala laboratorium, yang jauh melebihi laboratorium senjata mekanik. Ruang konferensi terbesar laboratorium Meridian Darah itu penuh dengan orang. Mereka bertengkar hebat. Pertempuran telah menakuti mereka semua, tetapi yang terjadi setelah itu adalah kemarahan yang tak ada habisnya. Pak Tua Fei telah mengundang beberapa spesialis Meridian Darah yang kuat secara individu, tetapi mereka semua adalah orang yang sombong, dan tidak disukai oleh orang lain karena emosi mereka yang tidak masuk akal. Setelah menemukan pijakan dengan banyak kesulitan, mereka semua relatif puas. Bos hampir tidak datang, dan membuat beberapa pembantu baru menjadi cemas, tetapi bagi mereka yang mabuk dalam penelitian dan mengabaikan segala hal, itu adalah yang terbaik. Tidak ada yang mengganggu mereka adalah hal terbaik yang akan mereka minta. Meskipun mereka tidak saling menyukai, tetapi itu hanya ketika mereka belajar, setelah bertengkar, berkelahi dan menarik, semua orang akan menikmati suasana. Karakter mereka tidak masuk akal, tetapi bukan karena mereka bodoh, tetapi hanya karena mereka adalah orang yang sombong, sehingga mereka memahami taruhan bersama mereka. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Setelah pertempuran, mereka akhirnya menyadari, di mana mereka berada, tidak simen yang mereka kira. Semua orang memutuskan untuk memikirkan ide-ide dan dengan demikian berkumpul bersama, tetapi sangat cepat mulai bertengkar lagi. Takut. Persetan dengan anjing ibumu. Seorang lelaki tua dengan rambut dan janggutnya berantakan, wajahnya memerah, dia membanting meja dan meraung, kapan aku, dan tua, pernah merasa takut pada siapapun. Di masa lalu bahkan sesuatu, aku lupa namanya, peringkat 3000 plus dalam daftar. Petik 2. Baiklah, Old dan, jangan sengaja mencari benih buruk dari tumpukan benih, lagi pula kali ini, siapapun yang berlari adalah pengecut. Seorang lelaki tua berwajah hitam tertawa dingin. Seorang lelaki tua kurus yang mencabut kuku jarinya berbicara tanpa mengangkat kepalanya, mereka pikir grup angin yang mengalir bisa menakuti kita. Mengatakan itu membuatku lebih malu. Petik 2. Orang tua Fei dengan tidak sabar membanting meja, semua orang berhenti. Aku mengumpulkan kamu semua untuk membahas tentang ide, bukan untuk berbicara tentang sampah. Petik 2. Semua orang ini ditarik oleh Pak Tua Fei, dan dari semua orang, Pak Tua Fei cukup terkenal. Seorang wanita parubaya berkata dengan acuh tak acuh, aku telah meneliti tentang Ancient Lizard Blood Meridian, dan baru-baru ini memisahkan racun khusus, itu dapat melumpuhkan kondisi pikiran seseorang, ia memiliki difusi yang sangat kuat melalui True Power. Jadi kita bisa melepaskan racun ini di posisi penting. Petik 2. Barang bagus. Seperti yang diharapkan dari Nyonya Sen. Mata lelaki tua kurus itu berbinar, dia berhenti mencabut kuku kakinya, aku akan berhenti menyembunyikan diri juga. Untuk periode waktu ini aku telah melalui penelitian, arahnya adalah, jika kita menyuntikkan meridian darah ke binatang roh bintang, bisakah kita menciptakan binatang roh bintang yang lebih kuat? Petik 2. Pikiran orang tua kurus itu membuat semua orang tertarik. Bahkan Pak Tua Fei mengungkapkan ekspresi tertarik, apa hasilnya? Aku sudah berhasil dengan 3 jenis binatang roh bintang, dan mereka cukup kuat. Pria tua kurus itu memperlihatkan ekspresi senang. Nyonya Sen bertanya, bagaimana kita bisa mengendalikan binatang roh bintang ini? Pria tua kurus itu memperlihatkan ekspresi kesal, itulah masalah yang aku hadapi. 3 makhluk roh bintang dalam kurungan di dalam lab aku, mereka benar-benar di luar kendali. Apa gunanya jika kamu tidak bisa mengendalikannya? Orang tua yang meraung dan membanting meja balas. Apakah kita bisa menggunakan metode seperti senjata roh mekanik? Pria tua berwajah hitam itu bertanya, ubah semangat bela diri mereka. Pak Tua Fei menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin, roh bela diri binatang roh bintang lebih rumit daripada senjata roh mekanik. Pada saat ini, seorang wanita gemuk pendek di sudut berbicara, mungkin aku punya ide. Semua orang berbalik dan menatapnya, semuanya tampak terkejut. Wanita gemuk pendek itu Nyonya Lin, standarnya agak biasa dan biasanya sangat tenang. Dia adalah orang yang berbicara sangat sedikit, jadi tidak ada yang akan memperhatikannya. Nyonya Lin tidak panik karena pandangan semua orang, dan berkata dengan tenang, dulu tubuhku tidak baik, tetapi aku tidak dapat mencari bantuan dari siapapun, jadi aku berpikir untuk menggunakan binatang roh bintang untuk membantuku. Setelah itu aku menyadari, selama aku menyuntikkan sebagian meridian darah binatang roh bintang, aku akan bisa merasakan keintiman itu. Namun komunikasi antara kami berdua masih menjadi masalah. Dan pada awalnya ketika aku memisahkan meridian darah serigala kuno, aku menyadari bahwa meridian darah serigala kuno mampu menghasilkan respons. Setelah itu aku tahu, selama kedua belah pihak menyerap bagian meridian darah serigala purba yang sudah diencerkan, maka akan ada dasar komunikasi yang lengkap. Petik 2. Semua orang terkejut. Itu keren. Pria kurus itu menamparkan pahanya dan berkata dengan penuh semangat, aku akan pergi dan mengujinya sekarang. Selesai, dia benar-benar mengabaikan semua orang dan pergi seperti angin.
Hula, mereka semua berdiri bersama dan mengikuti di belakang, ingin mengawasinya. Semua orang tahu, jika itu berhasil, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Apakah mereka akan meluncurkan pertarungan? Remaja berjubah panjang melihat laporan di tangannya, dia terkejut, itu adalah pergerakan barang yang luas, dan jelas tidak normal. Terutama karena jumlah perunggu yang dibeli sangat besar, itu benar-benar mengejutkan. Situasinya tidak normal. Apakah mereka berencana untuk memperluas pasukan mereka? Bocah yang dimanja itu bertanya dengan hati-hati, dia tidak bodoh, pandangan kakaknya tentang Tree Spirit City, jauh melebihi harapannya. Dengan pemahamannya tentang kakak laki-lakinya, dengan nilai seperti itu, pasti ada motif tersembunyi. Remaja berjubah panjang itu tertawa, kita akan segera tahu. Dia tahu siapa yang telah dikirim ayahnya, pria misterius di samping ayahnya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa di sisi ayahnya, ada seorang seniman bela diri yang kuat dan misterius, dan selama waktu yang paling penting, ayahnya akan mengirimnya keluar. Apakah itu penting? Remaja berjubah panjang itu memiliki beberapa kecurigaan, tetapi dengan sangat cepat dia berhenti memikirkannya. Dengan orang itu pindah, kebenaran akan terungkap dengan sangat cepat. Dia hanya harus menunggu hasilnya, dan tidak perlu bertindak membabi buta. Duan Mu berdiri dari jauh dan memandangi benteng perunggu itu, dia sudah berjaga-jaga selama seminggu penuh. Dia tidak segera mengambil tindakan, dia berhati-hati, tanpa jaminan 100%, dia pasti tidak akan bergerak. Dia tahu bahwa setelah menyelesaikan misi terakhir ini, dia akan mendapatkan kembali dirinya, dan sangat sabar. Dia bisa melihat bahwa di dalam kamp perunggu itu sangat ketat untuk pertahanan dan keamanan. Itu tidak membuatnya merasa terkejut, setelah mengalami pertempuran, jika pertahanan lemah, maka dia tidak akan dikirim untuk bertindak atas sampah seperti itu. Dalam 1 minggu, dia telah dengan cermat memeriksa kamp perunggu sekali, dan merasa aneh tentang beberapa bagian. Misalnya, ada banyak lokasi kamp di mana ia melihat itu aneh, karena itu terlalu retro. Struktur kuno dan struktur saat ini secara alami memiliki perbedaan besar, dan setelah bertahun-tahun berlalu, banyak taktik berubah. Alasan mengapa bagian-bagian lama ini kehilangan efektivitas adalah karena setiap generasi, orang terus meneliti, dan mereka dengan cepat menemukan celah dan solusi untuk celah tersebut. Kamp yang dipenuhi dengan getaran kuno, seperti seorang wanita cantik tanpa pertahanan padanya. Tetapi dia masih tidak bertindak secara membabi buta, karena penempatan yang tidak biasa seperti itu mungkin bisa menjadi jebakan. Duan Mu tidak berpikir bahwa akan ada orang yang benar-benar akan menggunakan teknik kuno seperti itu untuk mengerahkan pertahanan mereka. Dia berkeliling selama seminggu, menjadi semakin berhati-hati. Karena dia tidak menemukan kejadian aneh, itu membuatnya merasa tidak biasa. Setiap detail, dipugar dengan sempurna hiasan dinding kuno, dan semua dinding kuno itu dipenuhi dengan profesionalisme. Jika ada profesional yang melihat kamp, mereka pasti akan berseru keras. Struktur pertahanan kuno yang sempurna. Itu hanya berarti bahwa lawan telah meneliti secara mendalam tentang penyebaran pertahanan kuno, bagaimana mungkin orang ini tidak tahu tentang celah dan kelemahannya. Karena lawan tahu, dan dengan sengaja melakukannya, mereka pasti memiliki sesuatu di lengan baju mereka. Hingga hari ke-10, ia harus mengakui, lawannya sangat profesional sampai-sampai standarnya jarang terlihat. Dalam 10 hari waktu itu, ia sebenarnya tidak menemukan tanda-tanda kepura-puraan. Posisi defensif kuno bahkan lebih akurat daripada buku teks. Dia telah bertemu seorang ahli. Duan Mu menenangkan dirinya, tetapi tidak ada yang bisa menakuti dia bisa bergerak, tetapi akankah lawannya begitu licik? Pada hari ke-15, ia memutuskan untuk mengambil tindakan. Dalam 5 hari, sesuai dengan posisi, ia telah menemukan beberapa celah, dan telah melakukan ekstrapolasi, dan memperoleh lebih dari 15 jenis perangkap yang mungkin. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak pernah hanya mengandalkan kemampuan bertarung seseorang dan bertunangan, tindakan sembrono baginya hanya mencari kematian. Hanya dengan kekuatan yang kuat, disesuaikan dengan perencanaan yang rumit, maka kemungkinan keberhasilan dapat diamankan. Dia memilih lokasi di mana dia bisa menembus pertahanan dengan mudah, karena dalam posisi itu, pasti tidak ada jebakan yang menunggunya. Waktu terbaik untuk menyelinap masuk adalah di malam hari, di mana awan hitam akan menutupi cahaya bulan, dan dalam kegelapan di mana jari-jarinya pun tidak bisa terlihat. Duan Mu seperti bayangan, diam-diam maju ke kamp perunggu. Dia diam-diam turun dari tembok kota. Di dalam formasi pertahanan kuno, posisinya saat ini adalah area di mana konsentrasi serangan adalah yang tertinggi. Untuk seorang seniman bela diri yang memiliki penelitian mendalam tentang formasi pertahanan kuno, mereka pasti tidak akan memilih tempat seperti itu untuk masuk. Karena itu juga menjadi daerah dengan probabilitas tertinggi tidak ada perangkap. Itu benar-benar tempat kelemahan. Duan Mu percaya diri, tapi dia tidak terlalu banyak bicara tentang hal itu, teknik tubuh cahayanya luar biasa, dan tidak memperingatkan siapapun. Tangan dan kakinya bahkan tidak menyentuh dinding, dia seperti bola udara, diam-diam menyapu. Ketika dia terbang ke atas tembok, pemandangan di depannya menyebabkan dia terkejut. Bagian dalam kota perunggu sangat besar, tetapi ketika dia melihat ke atas, langit dipenuhi dengan banyak payung. Payung. Dia curiga, dia dengan hati-hati memeriksa daerah itu, mereka benar-benar membuka payung perunggu yang mengambang di udara, ada banyak dari mereka, kira-kira berjumlah sekitar beberapa ratus.
Berpikir bahwa itu semacam mekanisme, Duanmu segera menjadi lebih berhati-hati. Dia tidak memperhatikan bahwa, di sudut di mana ada banyak sampah, seekor laba-laba perunggu seukuran koin bergetar. Di dalam lab senjata mekanik bawah tanah di mana itu benar-benar berantakan, semua insinyur mekanik sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan, dia telah berjalan tepat ke dalam perangkap. Yang pertama mengirim dirinya sendiri. Haha, beruntung kita sudah siap. Sai Lei mengerutkan kening kemudian berteriak, semua orang diam. Semua orang segera terdiam karena takut, sampai pada titik di mana jarum yang jatuh dapat didengar. Sai Lei murid cantik berisi niat membunuh, semua orang kembali ke posisi kamu, siapapun yang berani mengacaukan pada saat yang sangat penting, ham-ham. Semua orang segera bubar. Sai Lei memperhatikan gambar di depannya saat dia mengepalkan giginya, untungnya saudari ini sudah siap sebelumnya. Pa, dia menjentikkan jarinya. Bersiaplah untuk pesta itu. Duanmu sangat berhati-hati, dia memiliki banyak pengalaman dalam menyelinap diam-diam, terlepas dari apakah itu mengendalikan cahaya dan bayangan, atau mengendalikan kebisingan, dia sempurna. Dia merasa bahwa situasi tubuhnya sangat baik, tubuhnya memiliki kegembiraan yang sesuai, pikirannya sangat tenang, dan setiap kali dia dalam suasana hati yang sedemikian rupa sehingga dia dapat melampaui potensinya, dan mencapai kemenangan yang tidak dapat dipahami. Tiba-tiba, telinganya bergerak. Wajahnya memperlihatkan ekspresi berhati-hati, murid-muridnya langsung berkontraksi. Beberapa serigala mekanik diam-diam muncul dari dinding di dekatnya, semua tubuh mereka melepaskan kilau emas. Serigala perunggu. Duanmu menahan napas, seperti bayangan, dia mundur kembali ke sudut. Duanmu tenang, dia sudah mengantisipasi bahwa akan ada binatang mekanik, karena ada banyak insinyur mekanik yang luar biasa di Three Spirits City, hanya saja tanpa binatang mekanis itu akan aneh. Serigala-serigala perunggu membentuk garis dan berpatroli di dinding. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Di sudut, Duanmu dengan hati-hati mengukur mereka, hatinya diam-diam memuji, mereka diciptakan dengan sempurna. Semua serigala perunggu kira-kira seukuran serigala asli, dan berbeda dari serigala mekanis lainnya. Mereka tampak sangat rumit, mereka tidak memiliki sendi yang tebal atau tubuh yang gemuk, tetapi lebih mirip karya seni yang indah. Cakar dan gigi biru mereka yang berkilau membuat mereka terlihat sangat berbahaya. Gerakan mereka anggun dan gesit, suara langkah mereka ringan, membentuk formasi, mereka seperti pasukan. Setelah menyelidiki selama beberapa hari, Duanmu mengenal Kam dengan sangat baik. Three Spirits City memiliki banyak orang, yang sangat bangga menyebut markas mereka sebagai tempat dengan teknik mekanik paling canggih. Menurutnya itu tidak berjalan tanpa alasan. Duanmu telah melihat banyak hal, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat standar seperti itu pada serigala mekanik. Serigala mekanik sepertinya tidak memperhatikannya, dan terus bergerak maju perlahan tanpa ada indikasi agresi. Tepat pada saat itu, suara, "Sa-sa," keluar dari tembok kota. Duanmu merasa curiga, tetapi pada saat serigala mekanik sangat dekat dengannya, dan dia tidak punya waktu untuk pergi dan mencari tahu apa yang terjadi. Hatinya memunculkan perasaan gelisah. Dia tidak pernah melihat insinyur mesin sederajat sebelumnya, dalam semua profesi, insinyur mesin telah menolak terlalu lama, sampai-sampai hanya seniman bela diri mekanik dan mereka yang bisa berbicara. Tapi sekarang dia menyadari, insinyur mesin benar-benar adalah profesi yang menjijikkan, karena mereka terus menciptakan hal-hal aneh yang tidak ada yang bisa membalas. Terutama ketika standar insinyur mesin sangat tinggi, orang-orang bahkan lebih membenci mereka. Tiba-tiba, sebuah bayangan terbang dari atas kepalanya. Duanmu mengangkat kepalanya, entah bagaimana payung perunggu itu sudah melayang ke tembok kota luar. Apakah ada orang lain yang datang dari luar? Duanmu terkejut, tapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. Dia terus mengawasi orang-orang di Kam, dia bukan satu-satunya, mungkin ada orang lain yang berencana untuk mengambil tindakan juga. Jika itu masalahnya, itu bukan hal yang buruk baginya, karena ia dapat mengambil keuntungan dari situasinya. Tanpa mengetahui situasinya terlebih dahulu, dia tidak akan bertindak membabi buta, itu adalah peraturannya. Duanmu berhenti bergerak. Di Kam, itu adalah kekacauan total. Itu adalah kelompok Mo Ziyu yang bertugas mengawasi, dan sekelompok orang berkerumun di sekitar rekaman, berdiskusi dengan intens. Apakah otak orang ini menjadi gila? Untuk lari ke tanah pembunuhan kami, itu adalah area ofensif kami yang terkuat. Salah satu siswa bertanya dengan bingung. Mo Ziyu menyilangkan tangannya dan menjawab, dia adalah seorang ahli. Apakah semua ahli seperti itu, tidak bisa berpikir? Siswa lain bertanya dengan naif. Mo Ziyu melirik siswa yang berkata, jika kamu bisa berpikir, apakah kamu seorang ahli? Mendalam. Bos, kata-katamu terlalu mendalam dan terlalu klasik. Petik 2. Para siswa terus menjilatnya, Mo Ziyu tampaknya menikmatinya, dia menepuk lengan siswa, berat, bekerja lebih keras. Bos, apakah kita akan terus menonton? Siswa lain bertanya dengan tidak senang. Mo Ziyu menatapnya, mengapa? Jangan bilang kamu ingin mencuri bisnis dari kakak. Petik 2. Siswa itu segera menarik lehernya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Mo Ziyu memperingatkan, apakah kamu tahu siapa, di Kam ini, tidak akan pernah bisa diganggu. Siswa yang berbicara terakhir bergumam, bos, bukankah kamu mengatakan itu adalah kakak Sai Lei? Duh.
Mo Ziyu segera mengetuk kepala siswa, dan menyapu semua yang lain, ingat kata-kata aku di lain waktu, kamu dapat memprovokasi siapapun, hanya bukan kakak. Bos, kamu melebih-lebihkan kan, pelajar yang mengetuk kepalanya merasa dia dianiaya. Membesar-besarkan. Mo Ziyu mencibir, apakah kamu tahu mengapa aku pemimpin dan kamu hanya kentut kecil? Itu karena evolusi, perbedaan pandangan jauh ke depan dan tahu caranya. Master Bing adalah tokoh besar, dan dia pasti tidak akan peduli dengan hal-hal kecil. Bos Chou, jika kita menyinggung perasaannya, paling banyak kita akan dihukum dengan lebih banyak pelatihan atau kurungan. Tapi pikirkan itu, apa yang terjadi jika kamu menyinggung kakak? Petik 2. Mo Ziyu terus tertawa, saat latihan, kamu tiba-tiba mendengar suara terkekeh yang terkoyak, sendi-sendi senjata roh mekanik pecah, kamu akan menjadi seperti angsa yang anggun, bahkan lengkungan yang kamu gunakan untuk terbang akan sama anggunnya. Dalam pertempuran, kamu akan menjadi angsa mati yang anggun. Gunakan otakmu sedikit, tolong, orang-orang di belakang yang berurusan dengan logistik atau senjatamu, jika mereka melakukan sesuatu yang sedikit, hidup kecilmu akan langsung hilang. Petik 2. Siswa menelan ludahnya, bos, kata-katamu terlalu menyeramkan. Mengerikan. Mo Ziyu menggunakan pandangan yang menyedihkan untuk melihat para siswa yang naif, dan terus mencibir, ini menakutkan. Kamu semua benar-benar terlalu berpengalaman. Petik 2. Dia berdeham, lalu meniru nada Sai Lei, dia melambaikan jari-jarinya, baru-baru ini kami telah meneliti senjata roh mekanik yang baru, dan untuk menguji kemampuan pertempurannya, kami sementara akan memiliki tim pertama kamu untuk mengujinya. Itu hal yang bagus. Semua siswa berteriak, tidak mengerti apa-apa. Hal baik. Mo Ziyu melambaikan tangannya pada para siswa, lalu, kamu dan kamu semua sudah mati. Kenapa aku mati, bos? Siswa yang ditunjuk bertanya dengan sedih. Sebuah mekanisme kerusakan kecelakaan selama pelatihan. Kata Mo Ziyu tanpa emosi. Semua orang menghirup udara dingin, anak-anak yang murni semua takut sampai-sampai wajah mereka memutih. Gerakan tangan Mo Ziyu keluar lagi, menirukan nada berkabung Sai Lei, tidak pernah aku harapkan senjata roh mekanik ini, akan benar-benar memiliki cacat berbahaya, kami akan membawa mereka untuk memperbaikinya. Para siswa yang dikorbankan, demi kemajuan senjata roh mekanik kami, menyerah banyak, kami akan selalu menghormati dan menghormati kontribusi mereka. Semua wajah anak-anak dipenuhi ketakutan, menjadi pucat pasi. Mo Ziyu bahkan tidak melihat mereka, dan melanjutkan drama, demi kehormatan dan kemuliaan melanjutkan tradisi ini, tim pertama akan menjadi tim uji pertama untuk senjata roh mekanik baru. Anak-anak yang wajahnya dipenuhi ketakutan, semakin membeku, Tuhan, itu terlalu menakutkan. Mo Ziyu melambaikan tangannya, lain kali, tolong panggil dia kakak nomor 1. Semua anak kecil memerah karena ketakutan semua mengangguk dan berkata serempak, kakak nomor 1. Mo Ziyu menganggukkan kepalanya dengan puas, sekarang siapa yang berani mencuri bisnis kakak? Semua orang menggelengkan kepala dengan cepat. Di lokasi lain dari pangkalan, di dalam lab meridian darah, sekelompok orang yang berwarna-warni dan aneh berkumpul bersama. Salah satu pria tua itu memarahi dengan sedih, wanita besi itu mencuri langkah pertama. Mereka tidak memiliki perasaan yang baik terhadap laboratorium senjata mekanik, memberi mereka nama barang besi, dan bos Sai Lei, disebut sebagai wanita barang besi. Orang tua Fei kesal, itu karena reaksi kami terlalu lambat. Kurasa itu tidak perlu dikhawatirkan. Nyonya Lin berkata tanpa kepastian. Kekhawatirannya terlalu besar. Pak tua Fei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita semua telah hidup terlalu baik beberapa hari ini, tetapi kita tidak bisa lalai. Sulit untuk menemukan bos besar yang murah hati, jika kita kehilangan dia, maka hari-hari kita hidup dengan baik akan dihitung. Petik 2. Dalam beberapa saat, semua orang meledak. Apa yang terjadi dengan bos besar? Bos besar tidak punya uang lagi. Pak tua Fei membuat semua orang tetap tenang, lalu berkata, segala sesuatu yang kamu semua katakan belum terjadi, bos besar masih baik. Tetapi setiap orang, pikirkan sejenak, bahkan jika dia memang punya uang, ada jumlah yang terbatas. Jika itu semua diberikan kepada kami, itu bagus, tetapi kami masih memiliki pesaing. Petik 2. Kamu mengatakan wanita barang besi itu adalah pesaing kita. Pria tua kurus bertanya. Betul. Pak tua Fei menjadi semakin parah, periode waktu ini, semua orang harus tahu tentang perluasan departemen barang besi. Itu adalah departemen barang besi mereka, melihat bahwa skala kami sangat besar, mereka ingin berkembang, sehingga bos lama ditekan dan tidak punya pilihan selain setuju. Petik 2. Baik. Aku sudah katakan sebelumnya, bahwa wanita itu tidak begitu sederhana. Dia sudah lama mengarahkan pandangannya pada kita. Petik 2. Kita pasti tidak boleh kalah dari mereka, terutama untuk wanita itu, aku tidak bisa menerimanya. Apa yang salah dengan wanita itu? Nyonya Sen bertanya dengan dingin, beberapa spesialis meridian darah perempuan semuanya memiliki wajah yang suram. Melihat perselisihan internal yang terjadi, Pak Tua Fei segera mengubah topik, kita tidak bisa dipandang rendah oleh Departemen Barang Besi, kita harus membiarkan bos besar melihat, bahwa berinvestasi pada kita daripada Departemen Barang Besi lebih berharga. Betul. Itu benar. Menginjak-injak Departemen Barang Besi. Semua orang menjadi bersemangat.
Pak Tua Fei menganggukkan kepalanya dengan puas. Semua orang harus waspada, dari cara aku melihatnya, Departemen Barang Besi tidak dapat diandalkan, orang yang benar-benar membuat keputusan akhir, akan menjadi laboratorium meridian darah kita. Semua orang kumpulkan semangatmu, untuk dana. Petik 2. Untuk dana. Kelompok orang tua yang mengenakan segudang warna semuanya melepaskan niat membunuh. Laboratorium senjata mekanik. Sarang payung telah mengunci posisinya. Serigala mekanik telah benar-benar mengelilinginya. Aktifkan pertahanan gunting. Perakitan dari 108 formasi pria perunggu persegi selesai. Mulai seluruh 360 mekanisme panah. Semua laporan masuk ke telinga Sai Lei, dengan gembira, Sai Lei memiliki satu kaki di kursinya, tubuhnya yang tegang mengenakan pakaian pertempuran ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah hingga jenuh, di bawah cahaya, lipstiknya yang cantik dan genit bisa terlihat jelas, memancarkan kilau seksi namun gila. Xiao Yang, tetap tenang. Dia menatap Duanmu dalam rekaman itu, wajahnya menunjukkan tatapan gila, telapak tangannya yang putih bersih, menarik dan melonggarkan kerahnya, dia bergumam dengan keras, kamu berani mengganggu ke wilayahku, kamu pasti muak hidup. Semua insinyur mekanik menahan nafas mereka, pembicaraan Sai Lei yang merajalela mengalir ke telinga mereka, menyebabkan niat pertempuran mereka melambung. Semuanya bersiap-siap, kami akan mulai sekarang. Petik 2. Pupilnya menjadi bulat, seperti naga yang marah, dia meraung. Hancurkan dia. Duanmu berdiri di sana menahan napas, dalam posisi yang sama tanpa bergerak 1 inci. Gur sangat cepat, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, karena lingkungan sekitarnya sangat sunyi. Kehati-hatian dalam hatinya berdering, serigala mekanik yang berpatroli di kejauhan semuanya berhenti, tubuh mereka semua berbalik, dan mata biru mereka menatapnya. Tidak baik. Jantung Duanmu melonjak, lawan sudah lama merasakannya menyelinap masuk. Pada saat yang sama, serigala mekanik semua melepaskan kekuatan di kaki mereka, berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Melihat bahwa dia terbuka, dia berhenti bersembunyi, dan tanpa niat bersembunyi lagi, dia mulai bergegas menuju serigala mekanik. Dia tiba-tiba memegang tombak perak. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Dengan serangan yang akurat, tombak perak meledak dalam pengulangan membentuk hujan perak, membentuk segitiga sempurna, menjebak semua serigala mekanik di tempatnya. Tombak perak di tangannya, adalah Triangulum Constellation Tracer dari Northern Sky Triangle Rain Lens. Langkah yang dilepaskannya adalah teknik membunuh Triangle Rain. Sekelompok serigala mekanik bergegas ke hujan Triangle Lens. Ding ding ding. Suara derai yang seperti hujan dan jernih, menghasilkan percikan api pada setiap serigala mekanik. Mereka terluka parah, seluruh tubuh mereka bergetar, semua terbang keluar. 2 serigala mekanik benar-benar meledak di udara setelah terluka. Serigala mekanik yang tersisa terbang kembali, mengambil hit besar untuk vitalitas mereka. Emosi Duanmu menjadi gelap, ia langsung menggunakan teknik pembunuhannya, berpikir untuk membunuh kelompok kecil serigala mekanik. Siapa yang mengira itu, dia hanya akan bisa membunuh 2. Hasil seperti itu di luar harapannya. Serigala mekanis jauh lebih tangguh daripada yang dia kira, mereka benar-benar mampu menahan serangan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari insinyur mekanik Grandmaster. Duanmu tahu itu tidak baik untuk melanjutkan lebih jauh, dia tidak lagi berminat untuk terus berjuang. Setelah mundur dari serigala mekanik, ia membalikkan tubuhnya dan terbang langsung ke tembok kota. Adegan di depannya menyebabkan murid-muridnya berkontraksi, dalam penglihatannya dipenuhi payung perunggu. Huala. Suara mekanik yang seragam, ketika payung perunggu yang mengambang dengan tenang mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Ci. Tak terhitung benang keluar dari tulang payung perunggu ke arahnya, dalam sekejap mata, semua benang halus telah membentuk jaring kedap udara. Duanmu kemudian menyadari, lawan sudah lama merasakannya. Payung perunggu telah terbang keluar untuk menghentikannya melarikan diri. Dia bahkan belum mengetahui bagaimana lawan mengetahui tentang dia, tetapi bukan saatnya untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Tubuhnya berputar dengan sudut yang aneh di udara, menempel di sisi luar dinding, ingin meluncur ke bawah. Pada saat itu, murid-muridnya berkontraksi sekali lagi. Di bagian bawah tembok kota, entah bagaimana ada sungai hitam pekat. Kekuatan matanya sangat kuat, dan bahkan dalam kegelapan, dia bisa melihat dengan sangat baik. Bahkan dengan pikirannya yang kuat dan tangguh, dia tidak bisa menahan rambutnya. Sungai di bawahnya sebenarnya memiliki lebih dari 10.000 gunting padat. Mereka semua seukuran telapak tangan, kaca-kaca, membuka dan menutup dengan sangat cepat, mereka seperti sekelompok cacing yang lapar, gelisah. Sial. Duanmu menghembuskan napas, tapi reaksinya sangat cepat, dia memanggil kekuatan sejati ke tombak peraknya. Dia dengan mudah menusuk tombak peraknya ke dinding, dan tubuhnya berhenti. Beberapa ratus gunting mulai melompat, bunyi, kaca-kaca, yang menusuk telinga, gunting itu mengeluarkan aliran ki, menjangkau begitu dekat dengannya, hanya berjarak setengah meter dari kakinya. Duanmu seperti monyet lincah, dia mengayunkan tubuhnya seperti ayunan, dan sekali lagi melompat ke tembok kota. Serigala mekanik dengan bersemangat menembak ke depan untuk menyerang, 10 aura pisau berbentuk sabit muncul di depannya dalam sekejap. Duanmu mengabaikan yang lainnya, dengan jari-jari kakinya, seluruh tubuhnya melesat lurus ke kam seperti panah. Bang!
Semburan ledakan terkonsentrasi terjadi di tembok kota, tetapi sebelum potongan-potongan dari ledakan itu terbang keluar, mereka semua dibungkus dan disegel rapat oleh benang-benang jaring. Bagian dinding itu, terbungkus lapisan jaring. Duan Mu masih gentar trauma, jika dia hanya setengah langkah kemudian, dia pasti sudah terbungkus seperti nasi ketan. Setelah semua payung sarang berserakan di luar tembok kota, bagian dalamnya menjadi lebih dingin. Duan Mu tahu bahwa lawan ingin mencegahnya melarikan diri, yang menunjukkan bahwa lawan itu penuh percaya diri dan telah membuat banyak pengaturan terhadapnya. Jika itu adalah seniman bela diri lain, mereka pasti akan berantakan, tetapi untuk Duan Mu, ia tetap tenang dan tenang. Pengaturan ketat lawan akan membuat mereka merasa bangga, tetapi baginya, itu adalah kesempatan. Duan Mu mengendalikan dirinya di udara, melepaskan kekuatan sejatinya. Dia seperti daun yang dengan lembut melayang di udara. Siu siu siu. Pergerakan tajam yang bergerak cepat di udara keluar ke segala arah, hujan panah energi terbang keluar, tidak ada area yang terlewatkan. Duan Mu mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba memegang perisai perak besar. Sebagian besar perisai itu mencengangkan, berdiri di ketinggian 3 meter, lebarnya lebih dari 1,5 meter. Itu jauh lebih besar dari tubuh Duan Mu. Skutum Constellation Silver Tracer, Barbaric Heavy Bull Shield. Kekuatan bintang dari perisai melonjak ke lengannya, menyebabkan mereka membengkak dan mengembang. Dia menghela napas lalu mengayunkan perisai berat. Seperti kincir angin, itu menyebabkan banyak bayangan. Itu adalah teknik bela diri tipe perisai yang terkenal, Big Windmill. Pa. Panah perunggu melesat ke langit, segera jatuh ke bawah, menembak ke segala arah secara acak dan gemerincing seperti hujan. Sangat kuat. Mata Mo Ziyu hampir jatuh menyaksikan, menepuk-nepuk dadanya dari rasa takut yang tersisa. Ya ampun, begitu ramah dan sengit, untungnya kita memiliki kakak perempuan yang menekannya. Ayo datang. Semua orang datang mempertaruhkan taruhan kamu, acara yang sangat menarik, jika kamu tidak bertaruh kamu pasti akan kalah. Petik 2. Sejak dia menjadi pemimpin kelompok, karakternya menjadi lebih hidup, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tapi dia tidak punya pilihan, kelompoknya punya banyak rubah tua, jika dia tidak menjadi seperti mereka, tidak ada yang mau mendengarkannya, dia tidak seperti Mo Wei yang memiliki reputasi tinggi, jadi dia hanya bisa menurunkan dirinya dan menjadi akrab dengan kelompok itu terlebih dahulu. Dia bahkan menarik diri untuk mempelajari praktik buruk rubah tua. Mata yang lain mulai bersinar, salah satu siswa bertanya dengan penuh semangat, "Bos, bertaruh untuk menang atau kalah?" Tolong tumbuhkan otak. Mo Ziyu memutar matanya, tentu saja aku bertaruh bahwa dia bisa bertahan beberapa putaran di bawah serangan Big Sister tanpa ampun. Kakak sangat panas dan ganas, siapa yang bisa menanganinya? Petik 2. Atasi matamu benar-benar menyala dengan semangat. Apakah kamu memuji bahwa mataku besar? Mo Ziyu mengedipkan matanya yang kecil dan bertanya. Aku bertaruh 10 putaran. Seorang siswa dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Aku bertaruh 7. Apakah mataku benar-benar besar? Kuat. Mo Wei dan kelompoknya menatap rekaman itu sepanjang hari. Apakah kita akan membantu mereka? Seorang siswa bertanya dengan lemah lembut. Mo Wei memutar lehernya dengan kaku seperti robot, dan bertanya tanpa ekspresi, kamu ingin berganti kelompok. Siswa menjadi pucat karena ketakutan dari pemimpin grup, Ii. Mo Wei memalingkan kepalanya seperti robot lagi, setelah beberapa saat, dia menyentuh dagunya dan bergumam, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Mendengar bahwa pemimpin kelompoknya tidak memiliki niat membunuh lagi dalam kata-katanya, anak buahnya semua diam dengan patuh. Sepertinya hanya aku yang bisa membereskan kekacauan itu. Mo Wei yang menyentuh dagunya bergumam, lalu tanpa memalingkan kepalanya, semua orang bersiap-siap untuk bertarung. Semua teman-temannya semua mati rasa, tetapi tidak berani berdebat, dan semuanya menjawab serempak, ya. Melihat betapa kuatnya Duan Mu, Sai Lei bahkan tidak marah, tetapi malah merasa bersemangat, matanya cerah, satu kaki di kursinya, dia terus berteriak, di mana Overlord Bow? Wah, kita harus membiarkannya mencoba busur tuan kita. Petik 2. Overlord Bow adalah panah mekanik besar yang dibuat untuk benteng, dengan kekuatan yang menghancurkan, satu-satunya kelemahan adalah waktu persiapannya lebih lama, dan efisiensi pengambilan gambar sangat lambat. KKK. Overlord Bow yang besar disematkan dengan 9 bintang 7 batu bintang, melepaskan aura cahaya yang menyilaukan, talinya perlahan ditarik, lengan busur yang keras perlahan-lahan mengubah bentuknya, melepaskan suara yang menyebabkan orang mati rasa, panah yang lebih tebal dari lengan, kepalanya berkilau dengan cahaya dingin, membuat orang takut. Bang! Suara rendah senar terdengar, dan 3 sinar aura cahaya yang kuat bergegas menuju perisai Duan Mu. Mendengar suara itu, Duan Mu tahu itu kuat, dan dia secara sadar menghindari ke samping. 2 anak panah menyapu melewati tubuhnya, aliran ki yang mengikutinya menyebabkan dia mati rasa, sementara panah terakhir menghantam perisai besar di tangannya. Bang! Perisai besar menyala dengan aura cahaya terang, ledakan itu menyebabkannya hancur, meledak menjadi 10 bagian yang terbang kemana-mana. Duan Mu mengerang, jaring di antara ibu jari dan jarinya berdarah deras, kekuatan luar biasa yang menimpanya menyebabkan dia terbang mundur. Itu adalah panah strategis. Pangkalan itu benar-benar memiliki hal yang menakutkan.
Kualitas keseimbangannya yang luar biasa ditampilkan secara maksimal, di bawah saat kekuatan sejatinya dalam keadaan kacau, dia masih bisa mempertahankan keseimbangannya, dan tampak seperti burung besar yang meluncur di udara. Gemuruh. Suara dari tanah menyebabkan Duan Mu melompat, dan dia segera melihat ke bawah. Seluruh tubuhnya beku kaku. Lantai mulai berakhir saat 9 pria perunggu keluar dari tanah. Gemuruh-gemuruh. Papan lantai berputar seperti riak, dalam sekejap mata, 108 pria perunggu telah muncul dan membentuk formasi persegi yang sempurna, perhatian mereka terpaku padanya. Dia 100% yakin bahwa itu bukan pemikiran yang salah, bahwa semua pria perunggu mengangkat kepala dan menatapnya. Rambut di kepala Duan Mu menjadi kaku. Papa. Dia benar-benar terdiam, saat 108 set pria perunggu menembak ke arahnya bersamaan. Tidak peduli seberapa tenangnya dia merasa seolah-olah kulitnya akan meledak. Dia memiliki pedang lain di tangannya, melepaskannya seperti angin, aura pedang tajam dengan mudah mengenai pria perunggu depan yang membelahnya menjadi dua, tetapi dia tidak menemukan kegembiraan di dalamnya. Tongkat perunggu di sebelah kirinya masuk dengan suara siulan, sementara sisi kanan memiliki tombak, bilah dan pedang. Ujung pedangnya sedikit menusuk tongkat perunggu, menyebabkan bilah pedang menekuk dalam lengkungan besar, pada saat berikutnya itu kencang. Meminjam kekuatan ini, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju 3 pria perunggu di sebelah kanannya. Lampu pedangnya berkedip, menyebabkan 3 set pria perunggu mekanik menjadi terluka parah. Tetapi kekuatan dari tongkat perunggu menyebabkan ki dan darah Duan Mu melambung, dan pada saat itu, dia tidak punya cara untuk menyesuaikan gerakannya. Dia tahu dia tidak bisa ragu sama sekali, mengangkat kekuatan sejatinya, cahaya pedang di tangannya meledak. Pedang itu meraung seperti naga, sinar cahaya pedang yang menyilaukan seperti naga yang melonjak dari tanah. Teknik pedang yang unik, Draco's Call. Ketajaman cahaya pedang yang mengejutkan, menyapu semuanya. 20 orang ditambah perunggu di sekitar Duan Mu semuanya hancur pada saat yang sama. Napas Duan Mu menjadi tidak menentu, teknik pedang membunuh jika digunakan pada waktu yang normal, secara alami tidak akan memiliki masalah, tetapi pada saat ini dia sedang dihajar terus-menerus, tidak hanya dia terluka, tetapi ritmenya benar-benar kacau. Facebook, untuk menyulap kekuatan seperti itu menyebabkan meridian di tubuhnya menderita. Kuat. Sai Lei memuji, lalu menjentikkan jarinya. Ayo, mari kita beritahu dia, ada jenis laut. Wajahnya memperlihatkan senyum yang menarik, bibirnya yang lembut dan seksi dan menggoda, berbicara dengan lembut. Disebut laut perunggu pria. Papa. Papan lantai di sekitar Duan Mu, semua mulai saling membalik, seperti riak yang berdesir keluar. Dalam sekejap mata, Duan Mu dikelilingi oleh orang-orang perunggu yang padat, menjadi terisolasi dan tak berdaya. Duan Mu memandang orang-orang perunggu yang penuh sesak, dan tiba-tiba melemparkan pedang di tangannya dan mengangkat kedua tangannya. Aku menyerah. Suaranya bergema di kam. Laboratorium Meridian darah pecah menjadi keributan. Tak tahu malu. Tercela. Menggertaknya dengan angka. Sama sekali tidak heroik dan adil. Petik 2. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis. Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Idiot, dia seorang wanita. Sudah berakhir, dana kita. Kelompok Moziyu. Sampah. Kamu tidak tahu cara berlari. Lari ke kiri. Ada bagian di sana. Mengapa kamu tidak bisa bertahan hanya 2 putaran lagi? Petik 2. Aku melebih-lebihkannya, jika aku tahu dia akan menyerah, aku hanya akan bertaruh 3 putaran. Moziyu sangat gembira, dan tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Kakak sangat kuat. Kalian semua masih bertindak begitu konservatif. Hahaha, seperti yang diharapkan aku adalah raja judi yang sebenarnya. Cepat, beri aku semua uang kamu. Petik 2. Sial, uang saku aku bulan ini hilang. Kita harus bertaruh lagi. Petik 2. Aku akan bertaruh juga. Aturan lama, pemenang akan memperlakukan, dan karena bos menang begitu banyak, mari kita pergi ke restoran Hao Seng. Omong kosong. Moziyu memarahi, uang ini bahkan tidak cukup bagi kita untuk minum sup. Kamu ingin kami mencuci piring dan menjual tubuh kami. Petik 2. Lalu bisakah kita makan daging Tyrant? Kelompok Mo Wu Wei. Mo Wu Wei menyentuh dagunya dan bergumam, sangat lemah, ini sangat mengecewakan, latihan malam ini akan meningkat. Para siswa di belakangnya tertegun, mereka pikir mereka salah dengar, jadi salah satu siswa mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Tuan, jika dia lemah, apa hubungannya dengan kita? Mo Wu Wei menggelengkan kepalanya, tidak ada. Lalu mengapa pelatihan kita harus ditingkatkan? Aku hanya berpikir sambil lalu, apakah kamu keberatan? Mo Wu Wei menatapnya. Tidak, Tuan yang benar-benar cara berpikir jenius. Sungguh. Tidak, itu pasti. Kelompok mereka memiliki air mata mengalir di wajah mereka. Konstelasi cetus. Sinar matahari menembus ke dalam ruangan, 2 orang berbaring di loteng. Ouyangxi membuka matanya dengan kabur, dan segera merangkak, mengguncang Zuoyan, bangun. Kita harus bekerja. Petik 2. Zuoyan bergumam tidak jelas, biarkan aku tidur sedikit lebih. Dia membalikkan tubuhnya dan terus tidur. Melihat mereka terlambat, Ouyangxi berhenti berbicara, membawa Zuoyan di atas bahunya dan terbang keluar.
Zuo Yan terus tidur nyenyak pada Ouyang Si yang berlari dengan panik, bahkan mengeluarkan air liur dari sudut mulutnya. Mereka berdua yang menyelinap keluar secara pribadi dari konstelasi Aries. Mereka berdua tidak memiliki pengalaman dalam perjalanan, dan dengan susah payah tiba di konstelasi Cetus, tetapi mereka tidak berharap bahwa mereka akan kehabisan koin bintang di sana. Ouyang Si berlari menuju restoran. Melihat Ouyang Si menggendong Zuo Yan di pundaknya, paman dari restoran menggelengkan kepalanya. Bixi, adik kecilmu terlalu malas, kamu harus segera menikah dan hidup bahagia, jangan terseret olehnya. Ouyang Si tersenyum, kami masih muda, paman. Selesai dia membawa kepala Zuo Yan ke bawah keran, dan mengubahnya menjadi yang terbesar. Ah! Zuo Yan tiba-tiba berteriak. Orang lain di sekitarnya sudah terbiasa. Bang, sebuah ember kayu besar ditempatkan di depan Zuo Yan, di dalamnya ada banyak potongan daging, membentuk segumpal daging. Di samping ember besar, ada banyak batang bambu. Ah Yan, tusuk mereka semua. Melihat Zuo Yan terjaga, Ouyang Si juga pergi bekerja. Semua orang mengagumi Ouyang Si, dia adalah anak lelaki kecil yang bersedia bekerja dan memiliki temperamen yang baik, tidak pernah digambarkan, dan akan membantu dalam segala hal. Beberapa anak perempuan dari keluarga mereka sudah lama berpikir untuk menganggapnya sebagai suami mereka, jika bukan karena dia orang luar. Dibandingkan dengan dia, Zuo Yan jauh lebih buruk, malas dan suka bermain-main, meskipun dia sangat cerdas, tetapi karakternya tidak stabil. Setelah dituangkan oleh air es, Zuo Yan benar-benar terjaga. Melihat segumpal daging, ia langsung menjadi putus asa, dengan santai mengambil sebatang bambu dan tanpa melihat, ia menusuk ke dalam segumpal daging. 5 potong daging pada satu batang bambu, dengan standar 4 tanpa lemak dan 1 lemak. Tanpa sadar dia pergi untuk menusuk daging, setiap tusuk daging standar, tanpa menghabiskan banyak usaha, ember daging semua menjadi tusuk daging. Dia berdiri dengan ember besar dan pergi ke ruang memanggang. Tidak banyak orang makan daging panggang di pagi hari, tetapi mereka semua menikmati minum teh. Tang Tian itu benar-benar kuat, dia bahkan dapat membunuh Gold Martial Artist, dia benar-benar terlalu kuat. Tang Tian. Langkah Zuo Yan menjadi lamban, saat ia segera menegakkan telinganya untuk mendengarkan. Itu benar, dia muncul dan menghilang begitu tak terduga, siapa yang akan tahu bahwa dia akan lari ke Andromeda Constellation. Konstelasi Andromeda. Cahaya di matanya naik secara dramatis, hatinya menjadi gembira, hampir menangis karena sukacita. Tuan besar ini akhirnya keluar dari tusuk daging ini. Ketika Tang Tian kembali ke kota tiga roh, Sai Lei adalah orang yang menyambutnya, memerah dengan sukses. Tang kecil, kamu akhirnya punya waktu untuk mengunjungi kakak perempuan. Apakah kamu tidak merindukan kakak perempuan? Ayo, biarkan kakak melihat apakah kamu sudah kurus. Petik 2. Sai Lei memiliki mata yang menawan, yang berarti suasana hatinya baik. Tang Tian melompat ketakutan, seolah dia melompat menjauh dari seekor ular, dia menghindari telapak tangan iblis Sai Lei. Tepat pada saat itu, semua orang berkumpul. Bos besar ada di sini, tidak peduli apa yang semua orang sibuk, mereka akan meninggalkan segalanya dan bertemu dengannya. Sai Lei, Pipa, Bel, Pat Tua Fei, Tang Chou semua ada di sini, tunggu sebentar, di mana Paman Bing? Di mana Paman Bing? Apakah dia sibuk? Tang Tian bertanya. Tang Chou melaporkan kepadanya, Tuan Bing sedang sibuk dengan Akademi Bela Diri Langit Serigala. Petik 2. Akademi Bela Diri Langit Serigala. Apa itu? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Chou segera memberitahunya tentang semua yang telah terjadi. Wajah Tang Tian menjadi sangat buruk, Akademi Bela Diri Langit Serigala, Aula Energi. Reaksi pertamanya adalah, sakuku kosong lagi. Bajingan itu. Bahkan sebelum dia dapat menikmati mengagumi koin bintang yang dia miliki, bajingan itu telah menghabiskan semuanya. Tang Tian telah memutuskan, ketika dia melihat Bing, dia pasti akan memarahinya. Sisanya mengambil begitu banyak upaya untuk sampai ke Tang Tian, dan pada saat itu mereka semua ingin melapor kepadanya dengan benar, bawahan yang tidak memberitahu atasan mereka tentang prestasi mereka bukanlah bawahan yang baik. Seketika, Pat Tua Fei mengambil kredit dengan mengambil tingkat kemurnian 92% darah merpati Heavenly Martial Werewolf, dan ketika Tang Tian mendengar bahwa itu bernilai 5 miliar koin bintang, Pat Tua Fei segera menjadi pria paling tampan di matanya, dia langsung mulai memujinya, sampai-sampai wajah Pat Tua Fei hampir membentuk bunga. Tetapi laporan Tang Chou tentang pertempuran itu menarik Tang Tian. Tang Tian tidak mengerti, grup angin mengalir. Mengapa mereka ingin menyerang kita? Petik 2. Bel berbicara, mereka dihasut. Ada orang-orang di bayang-bayang yang memberitahu mereka tentang kami. Pada hari mereka menyerang, ada banyak jejak seniman bela diri yang menyelinap masuk. Ada orang yang bersembunyi, tetapi aku belum menemukan dari mana mereka berasal. Kamu tidak perlu memeriksa. Sai Lei berkata dengan gembira, aku sudah tahu. Sua, tatapan semua orang menoleh ke arah Sai Lei pada saat yang sama. Kamu lupa bahwa aku memiliki sandera di tanganku. Sai Lei terkikik. Siapa ini? Suara Bing keluar dari belakang, dia bergegas kembali tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata Sai Lei, dan bertanya. Sai Lei menjawab, itu adalah konstelasi Ophiuchus. Konstelasi Ophiuchus. Wajah Bing segera berubah, apakah kamu yakin?
Senyum di wajah Sai Lei menghilang ketika dia menjadi serius. Ya, dia disebut Duan Mu, bawahan Duke Huo Fu Man Ophiuchus Constellation. Bel, apakah kamu kenal dia? Petik 2. Duan Mu. Bel melompat, Weapon Strike Duan Mu. Petik 2. Rak senjata. Tang Tian pikir dia salah dengar. Bel kemudian menjelaskan, Duan Mu adalah pembunuh yang sangat terkenal, Heaven Road List peringkat 3222. Dia secara alami berbakat dengan segala macam senjata, dan di tangannya, dia dapat menggunakan senjata apa saja untuk potensi dan kekuatan penuh mereka, jadi setelah lama waktu, banyak orang mulai memanggilnya Weapon Strike. Petik 2. Untuk mengetahui semua senjata, itu sangat kuat. Tang Tian tersentak, kekuatan semacam itu benar-benar tak terbayangkan. Pikirannya sangat dingin dan tegas, dia memiliki catatan pertempuran yang sangat mulia, tetapi aku tidak pernah mendengar bahwa dia terlibat dalam sesuatu dengan Duke Huo Fu Man. Bel menjelaskan, tetapi, jika itu adalah Adipati Huo Fu Man, maka itu tidak aneh. Terakhir kali Bos dan Sai Lei menipu si tuan muda Ge itu, dia adalah bocah kecil Duke Huo Fu Man. Petik 2. Tang Tian memperhatikan perubahan ekspresi Bing, dan tahu apa yang dia khawatirkan, dan mulai menghibur, Paman, jangan terlalu khawatir. Meskipun pasukan Ophiuchus kuat, tetapi setelah begitu lama, mereka telah dihancurkan. Konstelasi Ophiuchus saat ini tidak sekuat di masa lalu. Petik 2. Ya, kamu benar. Ekspresi Bing kembali normal, dan mengubah topik, mengapa kamu ada di sini saat ini? Apakah urusan di Andromeda Constellation selesai? Petik 2. Belum. Tang Tian menggelengkan kepalanya, aku ingin bertanya pada Bel, seperti apa situasi di luar? Aku tidak ingin menunda terlalu banyak waktu di Andromeda Constellation, aku ingin pergi ke Southern Cross Constellation. Petik 2. Bagaimana guru ingin pergi? Bel bertanya. Aku sudah memeriksa peta, jika itu dari konstelasi Andromeda, maka aku bisa menghemat banyak hal. Aku hanya perlu memasukkan Orion Constellation, artinya aku harus memasuki 10 Hals Istana Khatulistiwa. Dari sana, aku memiliki banyak cara untuk memasuki 12 Istana Ekliptika. Tang Tian menghitung dengan jarinya. Dia dipotong oleh Bing, kita hanya perlu pergi ke Aquarius Constellation. Konstelasi Aquarius. Tang Tian kaget. Iya, selama kita sampai di Aquarius Constellation, kita bisa kembali ke Southern Cross Constellation. Kata Bing dengan penuh keyakinan. Kamu yakin? Kamu lebih baik jangan salah. Tang Tian curiga, perasaan tidak percaya itu kuat. Bing berkata dengan sungguh-sungguh, percayalah padaku. Melihat bagaimana Bing berbicara, Tang Tian tidak membantah, jadi dia menoleh dan menatap Bel, lalu kita akan pergi ke Aquarius Constellation. Situasinya tidak terlalu baik. Bel berbicara, konstelasi Leo dan kelompok bela diri yang terhormat baru saja memasuki perang, dan hilangnya seniman bela diri peringkat emas kelompok bela diri berjumlah lebih dari 16. Mereka terus-menerus berusaha untuk mengumpulkan kekuatan mereka, dan jika bos ingin pergi, maka kamu perlu untuk pergi cepat. Pipa dan aku telah membahasnya, tentang beberapa kepentingan, 10 Hals Istana Khatulistiwa adalah pengikut dari 12 Istana Ekliptik, dan tempat pertama yang akan terkena dampak dari api perang pasti akan menyebar ke 10 Hals Palace Khatulistiwa, dan pada waktu itu, tidak bijaksana untuk bepergian ke sana. Petik 2. Tang Tian merasakan sakit kepala, pertanyaannya dengan cepat menjadi rumit. Melihat itu, Bing menyarankan, kita semua harus berkumpul untuk menganalisisnya, ya, Pipa dan Tang Chou, kalian berdua akan bertanggung jawab. Kami sekarang akan memperkenalkan setiap kemajuan dari segala arah, dan melihat apakah kami dapat menghasilkan ide yang bagus. Mendengar itu, Tang Tian segera memuji dan menyetujuinya, dia tidak memendam harapan untuk pikirannya sendiri. Karena memang begitu, akan lebih baik mendengarkan orang-orang cerdas. Pipa dan Tang Chou keduanya banyak berbicara, dengan banyak istilah aneh baru, menyebabkan otak Tang Tian menjadi bingung. Bahasa Tang Chou tajam, sering pada topik pengambilan darah. Pipa bukan budak atau sombong, berdebat keras tentang apa yang benar, sehingga mereka berdua sering bertengkar hebat. Tang Chou tidak lupa untuk bersuara tentang strateginya di Fornax Constellation, yang mendapat dukungan kuat dari Sai Lei. Pipa, di sisi lain, memiliki pijakan pada fokus pada taktik untuk terlibat dalam pertahanan dan pelanggaran Kota Tiga Roh, yang mendapatkan dukungan orang tua Fei. Metode Tang Tian ke Aquarius Constellation juga dibahas berulang kali. Tapi Tang Tian masih bekerja keras untuk mencatat vonis dan kesimpulan pada diskusi semua orang. Andromeda Treasure sangat penting dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Lokasi Andromeda Constellation juga sangat penting, jika mereka dapat melengkapi tentara lupus Tang Yi dengan peralatan lengkap, maka tentara lupus akan dapat berjaga-jaga di konstelasi Andromeda. Itu adalah sesuatu yang Tang Tian sama sekali tidak ingat. Jangan pergi ke Orion Constellation. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Orion Constellation adalah sekutu kuat Leo Constellation, sehingga mereka akan mendapat serangan hebat dari Honorable Martial Group. Andromeda memiliki banyak pintu bintang, yang menuju Orion Constellation kemungkinan besar akan terpengaruh, jadi mereka perlu membangun benteng di Season Field Waterway, tidak hanya bisa melindungi jalur air, itu juga bisa membantu Angelina melindungi kota peri. Tidak ada masalah sama sekali, sampai Tang Tian menemukan sesuatu yang mengerikan. Semuanya membutuhkan uang, uang, uang. Semuanya butuh uang. Semua tatapan terpaku pada Tang Tian semuanya hijau, menakuti Tang Tian sampai rambutnya mulai berdiri. TN,
Uang kertas dolar hijau. Pada saat ini, Bing sedang memandang ke bawah ke hidungnya, di hatinya, dia merasa bersalah. Tang Tian merasa bahwa dia membutuhkan manajer perwakilan untuk dirinya sendiri untuk membantu. Mereka semua terus bergegas kepadanya untuk meminta uang, menyebabkan dia sakit kepala. Orang ini harus menjadi seseorang yang setiap orang percayai dan memiliki kemampuan. Dia tahu dia tidak bisa memberikannya kepada Bing, meskipun Bing seringkali membual tentang rajinnya sebagai manajer, tetapi gayanya seperti tiran, dan orang-orang pasti akan membencinya. Kepada siapa dia dapat menyerahkannya? Pipa adalah kandidat yang baik, tetapi dia masih muda, dan emosinya bagus, prestis rendah, dan Sai Lei pasti akan memakannya. Tiba-tiba, mata Tang Tian berbinar, dia memikirkan seseorang yang mampu. Wajah Kren bingung, kamu ingin aku bertanggung jawab atas uang. Betul. Tang Tian berkata dengan cara yang sebenarnya, kamu berpengetahuan, melihat banyak hal, pintar, dan tentu saja, yang paling penting adalah. Apa itu? Kren tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tang Tian melambaikan tangannya, matematika kamu bagus. Hanya saja matematika setiap orang lebih baik daripada matematika kamu. Kren bergumam dalam hatinya, menatap Tang Tian dan bertanya dengan nada serius, kamu benar-benar ingin aku mengelola uang. Ini banyak uang. Petik 2. Tentu saja, pemuda seperti dewa ini adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Bagaimana aku bisa membuang waktu aku yang berharga untuk hal-hal kecil seperti itu? Saking kecilnya Kren, aku akan menyerahkannya padamu. Untuk membantu kamu memulai, aku telah menemukan pembantu untuk diri kamu sendiri. Petik 2. Seorang jenderal roh biasa yang tampak lemah, yang membungkuk kepada Kren, Tuan Kren, tolong jaga aku. Ahtu dilahirkan dari roh bela diri yang lemah, jadi peringkat Ahtu sangat rendah, terlepas dari apakah itu perintah atau kekuatannya, mereka adalah peringkat terendah, satu-satunya kegunaannya, adalah untuk berpindah antara Three Spirit City dan Kren, dan merupakan penolong Tang Tian untuk Kren. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa membebaskan dirinya dari kenyataan. Tang Tian dengan penuh arti menepuk bahu Kren, dengan wajah, aku akan menyerahkan segalanya padamu, lalu pergi. Tang Tian merasa sangat senang dengan pemikirannya yang indah, itu benar-benar tidak bisa lagi indah. Anak muda yang seperti Tuhan, hanya fokus pada pelatihan, lihat dan bergerak maju, itu bukan jalan yang lurus. Meskipun Tang Chou dan Pipa berkelahi dengan sering dan intens, tetapi masih ada konsensus yang mengejutkan, dan itu adalah api perang yang menyebar dengan sangat cepat. Itu tidak menguntungkan bagi Tang Tian, dia tidak memiliki ambisi di wilayah, tetapi untuk bergerak di medan perang jelas tidak mudah. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah bahwa Andromeda Constellation memiliki Star Dur yang cukup, dan cakupan pilihannya lebih besar. Dia melemparkan semua hal menjengkelkan ini ke belakang kepalanya, dia tahu bahwa kepalanya sendiri tidak baik. Karena memang begitu, dia akan menyerahkan semua masalah kepada orang lain, mereka semua pintar dan dapat dipercaya. Aku benar-benar beruntung, bahwa aku memiliki kalian semua. Lalu, serahkan pertempuran padaku. Tang Tian merasa seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi terbuka dan dingin, tanpa semua komplikasi, tanpa perlu membuat pilihan, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan, adalah bekerja lebih keras, dan bekerja lebih keras lagi, dan mengalahkan semua musuh mereka. Orang yang berpikiran sederhana, lakukan hal-hal sederhana. Tang Tian, kamu bisa melakukannya. Tang Tian mengepalkan tangannya. Kren memperhatikan punggung Tang Tian saat dia berjalan pergi, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum, meregangkan punggungnya dan berdiri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu aku akan membantumu selama 3 tahun, 3 tahun, dan perjanjian kita akan jatuh tempo. Ahtu berdiri di samping dan tidak berbicara. Kren bergerak dengan sangat cepat, dan segera dia sudah bersih dari semua properti mereka, uang tunai dalam cadangan dan koin bintang, kemudian meminta Tang Chou dan Pipa untuk masing-masing menghasilkan laporan strategi analisis, dan pada saat yang sama meminta semua pihak untuk melamar laporan pendanaan. Setelah kebingungan awal, dengan sangat cepat ia menyelesaikan semuanya dengan tertib. Sai Lei dan yang lainnya pada awalnya tidak yakin dengan Kren, tetapi setelah beberapa saat mereka menyadari bahwa Kren menangani masalah dengan adil, dan jika mereka ditolak, dia akan memberikan alasan yang tepat. Bicara soal itu, yang paling ditolak adalah Bing. Bing yang marah karena penghinaan berlari ke Kren untuk mengkritik dengan keras, tetapi setelah setengah hari, di bawah tatapan tulus dan perlakuan lembut Kren, ia diam-diam menyelinap pergi. Ini membuat reputasi Kren meningkat beberapa kali lipat, bahkan Big Sister Sai Lei tidak berani memprovokasi dia, dan hanya bisa dengan lembut mengeluh di belakangnya, orang-orang yang cantik pada saat itu, benar-benar berlebihan. Masih Little Tang Tang adalah yang terbaik, meskipun dia sedikit jelek, tapi dia lebih murah hati. Kren dengan cepat merasakan tekanan, ketika koin bintang menghilang seperti air yang mengalir. Three Spirit City terus meningkat, dan konsumsinya tinggi. Untuk tekanan seperti konstelasi Ophiuchus di kepala mereka, dengan kekuatan mereka saat ini, Three Spirit City tidak mampu bertahan melawan mereka. Semua orang hanya berharap bahwa itu adalah niat Duke Huo Fumen, dan bukan Ophiuchus Constellation. Tetapi tidak peduli apa, Duke Huo Fumen tidak akan menyerah, dan pasti akan menyerang lagi. Selama Ophiuchus Constellation tidak melakukan semua upaya mereka, Kren tidak khawatir tentang keselamatan Kota Tiga Roh. Orang-orang dari Kota Tiga Roh dialokasikan dengan sangat mewah, dan dengan bantuan keluarga Mo, mereka tidak akan memiliki terlalu banyak masalah.
Tetapi dia masih membutuhkan dana untuk jaminan, dan karena dia telah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyelesaikannya. Dia meminta untuk bertemu Angelina dan Tadun, menyebabkan mereka berdua terkejut. Untuk memanggil mereka untuk bertemu pada saat seperti itu, mereka sudah tahu bahwa master sejati yang membuat rencana adalah Tang Tian, tapi kali ini Kren yang memprakarsai pertemuan itu, jadi meskipun mereka berdua curiga, tetapi mereka tidak mengabaikannya dan dengan cepat merencanakan pertemuan itu. Kedua belah pihak duduk, Kren tidak omong kosong dan mengeluarkan selembar kertas, aku punya beberapa hal di sini, dan aku berharap Yang Mulia dan Jenderal untuk melihatnya. Angelina dan Tadun menjadi semakin curiga, mereka berdua mengambil kertas itu dan setelah melihatnya, wajah mereka langsung menjadi sangat jelek. Isi makalah ini dikonsolidasikan oleh Kren dari laporan Tang Chou dan Pipa, dan poin utamanya adalah untuk menganalisis situasi politik saat ini dan situasi yang mungkin dihadapi oleh konstelasi Andromeda di masa depan. Keduanya melihat situasi konstelasi Andromeda sebagai buruk, mereka memiliki banyak pintu bintang, yang dulu merupakan keuntungan mereka di masa lalu, tetapi sekarang, itu menjadi titik penting musuh untuk digunakan. Star Door akan selamanya menjadi faktor penting bagi hasil pertempuran, dengan memegang kekuatan Star Door, itu berarti mereka memegang esensi pertempuran. Di dalam laporan, itu langsung menunjukkan bahwa konstelasi Andromeda akan menjadi rawa dengan semua pihak dalam pertempuran kerajaan. Semua pintu bintang akan diperebutkan oleh berbagai pusat kekuatan. Hati Tadun terus turun. Andromeda Constellation selalu berada di sudut terpencil, dan Tadun terbiasa melihat-lihat pemandangan di dalam Andromeda Constellation, yang paling dia tempatkan perhatiannya adalah di dalam 19 benua Sky Utara, dan itu adalah pandangannya yang terbatas. Tetapi tidak ada keraguan dengan kekuatannya dia bisa memahami semua analitik. Itu hanya selembar kertas tipis, tetapi itu membuat tangannya gemetar. Mengambil napas dalam-dalam, Tadun memulihkan kemantapannya, lalu berkata, aku tidak pernah berpikir, niat Lupus Constellation akan sangat besar, apakah Sar Tang Tian ingin bertengkar di Heaven's Road juga? Kren memandang jenderal yang jelas-jelas telah melalui kesulitan dengan rasa hormat, untuk dapat menenangkan dirinya dalam waktu yang singkat, dia benar-benar bukan manusia biasa. Kren memperlihatkan senyum hangat, jenderal kamu melebih-lebihkan kami hanya kapal kecil yang rusak, untuk dapat melindungi konstelasi lupus sudah dianggap baik. Tadun tidak mengungkapkan pendapatnya, analisis mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh siapapun. Dia diam-diam heran, kekuatan di belakang Tang Tian, jauh lebih mendalam daripada yang dia pikirkan. Lupus Constellation, pasti hanya puncak gunung es. Ada kemungkinan bahwa Tang Tian sengaja mengeksposnya kepada orang luar, untuk membingungkan semua orang. Aku tidak pernah berpikir bahwa Andromeda Constellation siap jatuh kapan saja. Angelina memperlihatkan ekspresi cemas, aku ingin tahu apakah Master Kren punya ide. Kren ingin mendengar kalimat itu, dia tetap tersenyum, rencanaku sangat sederhana, yaitu agar kedua belah pihak membentuk aliansi. Persekutuan. Angelina memperlihatkan ekspresi bersemangat, bisakah Master Kren tolong mencerahkan kami? Yang Mulia dan hati jenderal hanya takut pada keputusan cepat. Kren berkata dengan sungguh-sungguh, sisi aku memiliki banyak orang, kekuatan militer kita kuat. Untuk sisi Yang Mulia, kamu kaya dengan kemakmuran ekonomi. Jika kita bersekutu, kita bisa saling melindungi. Petik 2. Apakah kita bisa? Angelina bertanya dengan keyakinan rendah. Iya. Kren menjawab dengan serius, kami bertiga akan pergi sebentar lagi, dan yang akan mempertahankan tempat ini hanyalah tentara lupus. Kami akan membangun benteng di Seasonfield Waterway, yang disebut Wolf Stronghold. Wolf Stronghold sangat dekat dengan kota peri, dan menambahkan tentara dataran tinggi jenderal, aku percaya tidak ada yang mau bersilang pedang dengan kita dengan begitu mudah. Aku sarankan Yang Mulia untuk memindahkan semua orang dari konstelasi Andromeda dari kota-kota lain untuk berkumpul di sekitar kota peri, karena sesuai dengan rencana kami, konstelasi Andromeda akan segera dipengaruhi oleh api perang. Petik 2. Kalian bertiga pergi. Tadun bertanya dengan heran. Iya, Kren tidak menyembunyikan apapun, kali ini, kami datang ke konstelasi Andromeda hanya lewat. Kami masih memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Kapan kalian akan kembali? Angelina bertanya dengan prihatin. Untuk saat ini kami tidak tahu. Kren menggelengkan kepalanya. Angelina sedikit kecewa, tapi dia menghela nafas lega, jelas bahwa target mereka bukanlah konstelasi Andromeda. Setelah memikirkannya, Kren adalah keponakan dari Sagittarius Constellation Empress, dan latar belakang Tang Tian tidak terduga, bagaimana mereka mengarahkan pandangan mereka ke Andromeda Constellation. Kami tidak punya masalah dengan aliansi. Dunia berada dalam kekacauan, dan kita berdua harus saling membantu untuk bertahan hidup, untuk dapat melewati kesulitan, apapun yang kamu butuhkan, tolong sebutkan mereka kepada kami. Angelina berkata dengan tekad. Tadun terkejut, tetapi dia bahkan lebih bahagia, karena putrinya telah benar-benar tumbuh. Kren berkata dengan sedih, kami akan menyerahkan semua energi bis kami ke sisimu, tapi aku punya beberapa permintaan. Silakan sebutkan, Angelina berkata dengan sungguh-sungguh. Pertama, kami berharap agar Angkatan Darat Lupus dapat diperlengkapi sepenuhnya dalam periode waktu yang paling singkat. Tidak masalah. Sebelum Lupus Army sudah lengkap, gaun pertempuran Andromeda tidak akan dijual. Petik 2. Kedua, kumpulan binatang buas energi ini akan dipasok ke sisimu, dan penjualan harta masa depan, kami berharap bahwa kami bisa mendapatkan 30% dari keuntungan. Proporsinya moderat, yang berarti mereka tidak serakah,
jadi Angelina menjawab tanpa ragu, tidak masalah. Ketiga, pihakku tidak berharap untuk pasukan ketiga yang akan dilengkapi dengan Andromeda Treasures selain dari tentara Lupus dan tentara Plat, jadi aku akan meminta pihakmu untuk memunculkan ide ketika menjual. Tadun adalah orang yang mengangguk kali ini, tolong tenanglah, kami juga tidak ingin pasukan seperti itu muncul. Keempat, kami berharap pihak kamu pertama dapat memasok kami dengan 20 miliar koin bintang pinjaman, uang ini akan dikurangkan dari keuntungan kami mulai hari ini dan seterusnya. 20 miliar koin bintang. Apakah orang ini gila? Angelina dan Tadun tertegun. Setelah beberapa saat, Angelina bereaksi, darah dengan cepat melonjak ke otaknya, dan bertanya dengan tergagap, berapa banyak? Energi yang besar, binatang buas. Apakah kalian benar-benar memilikinya? Jumlah astronomi itu, menyebabkan Angelina dan Tadun menjadi membatu, benar-benar ketakutan keluar dari kulit mereka. Mereka telah membuat estimasi yang diproyeksikan tentang berapa banyak energi yang dimiliki Tang Tian, tapi tidak peduli bagaimana mereka semua berpikir, jumlahnya terlalu banyak. Menghadapi kedua orang itu, Kren tertawa, lalu diam-diam pergi. Pada hari kedua, dia mendengar tentang pergerakan besar Angelina, dan kemudian berusaha untuk bertanya dari penyelia Manor. Yang Mulia telah secara resmi merilis proyek Andromeda, dan sedang bersiap untuk membangun kota baru dengan Fiery City sebagai intinya, dan bersiap untuk membangun 24 kota satelit. Supervisor itu dengan hormat melaporkan kepada Kren, ekspresinya penuh dengan aspirasi. Mengenai pergerakan konstelasi Andromeda, Angelina telah memulai kokain sehubungan dengan proyek Andromeda, menghasut gerakan yang sangat kuat di sekitar konstelasi. Kren terkejut oleh langkah besar Angelina. Keberanian Angelina lebih besar dari yang dia perkirakan. Bagaimana reaksi orang-orang? Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Sangat kuat. Pengawas menjawab dengan energi, sekarang banyak keluarga besar membawa semuanya dan bermigrasi ke kota peri. Kepadatan energi di sekitar kota peri jauh lebih tinggi daripada tempat lain, dan semua master sebelumnya telah melarang sejumlah besar orang untuk masuk. Keagungannya yang murah hati, dengan mengizinkan semua orang untuk datang, semua orang akan mengorbankan segalanya untuk datang. Petik 2. Kren menganggukkan kepalanya, Angelina menggunakan izin itu sebagai iming-iming, dengan cerdik menggunakan energi tinggi untuk memanggil semua orang dan berkumpul di kota peri, itu lebih cemerlang daripada bagaimana dia berpikir untuk mengerahkan semua orang. Apakah akan ada orang yang tidak mau? Kren bertanya. Supervisor itu tertawa, Tuan, kamu pasti bercanda, mengapa orang tidak mau? Yang Mulia pernah berkata, ada 3 bulan masa berlaku untuk masuk. Setelah itu, tidak ada yang bisa masuk. Petik 2. Merasa bahwa kalimat terakhirnya agak sembrono, pengawas segera mengendalikan senyumnya, dan Tuan, pikirkan tentang hal itu, sekarang sangat kacau, setidaknya kota peri memiliki tentara dataran tinggi dan memiliki jaminan keselamatan. Dunia dalam kekacauan dan kehidupan manusia diperlakukan seperti kehidupan binatang, semua orang tua itu, bagaimana mungkin mereka tidak memahami situasinya? Bahkan anak-anak muda bisa melihat, jadi bagaimana mungkin mereka tidak melihat? Sejauh mata pencahariannya, Fiery City adalah tempat terbaik di konstelasi Andromeda, ada banyak pintu bintang, untuk menciptakan kehidupan, itu tidak sulit. Petik 2. Derek bergumam, jika proyek ini dapat diselesaikan, hari-hari untuk Andromeda Constellation akan jauh lebih baik. Tuan benar. Pengawas menjadi bersemangat lagi, banyak orang memuji keagungannya, mengatakan bahwa jika 24 kota baru dibangun, maka konstelasi Andromeda di masa depan akan menjadi konstelasi Aquarius kecil. Kren tidak bisa menahan senyum. Aquarius Constellation, juga disebut sebagai Tracer Constellation, salah satu dari 12 istana ekliptik, adalah konstelasi dengan konsentrasi tertinggi bisnis dan perdagangan. Karena harta karunnya, botol-botol kabinet, botol-botol harta perak, seniman bela diri Aquarius Constellation memulai dengan mengirimkan barang. Kereta kelas atas saat ini, disebut sebagai Karyage of the World, adalah Aquarius Tracer Karyage, yang juga berasal dari Aquarius Constellation. Para seniman bela diri Aquarius Constellation tidak pernah membandingkan teknik bela diri dengan yang lain, hanya membandingkan uang. Kren harus mengakui, langkah Angelina dieksekusi dengan sempurna. Dengan rencana Andromeda dan jumlah astronomis dari binatang buas energi di tangannya, Kren yakin dia pasti akan mengikat kekuatan lokal dan pengaruhnya pada kereta perangnya sendiri dan melambung tinggi. Wanita yang sangat kuat. Riak yang diciptakan oleh proyek Andromeda begitu besar sehingga pembangunan benteng Wolf tidak menarik perhatian siapapun, 20 miliar koin bintang, juga membuat Kren menghela nafas lega. Persiapan untuk Fornax Constellation, dana untuk Skywolf Martial Academy, peningkatan Tree Spirit City, dana untuk 2 laboratorium besar, pembangunan Wolf Stronghold. Dalam sekejap mata, koin bintang 20 miliar mengalir dari tangannya seperti air. Kecepatan pengeluaran uang yang mengerikan membuatnya terkejut, tetapi itu juga membuatnya penuh antisipasi dan keingintahuan, untuk berinvestasi 20 miliar, dan menunggu sampai berkembang, itu pasti akan mengejutkan dunia. Suara histeris Wuxia keluar dari tenggorokannya dan bergema di seluruh ruangan, tanpa rahmat yang biasa. Proyek Andromeda Angelina menyebabkan seluruh rencananya bangkrut. Apa yang dipikirkan Angelina? Apakah dia sudah gila? Jangan bilang dia tidak menginginkan bintang pintu lainnya. Apa yang dia pikirkan? Petik 2. Semua bawahannya diam karena takut, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pergi dan periksa.
Usia mengepalkan giginya, cari tahu ide siapa itu. Proyek yang sangat besar, itu pasti tidak dipikirkan olehnya, seorang gadis kecil. Petik 2. Iya. Warna kulit Ah Siu dan Liu Zongguang sedikit buruk, proyek Andromeda telah menyebar jauh dan luas, menyebabkan mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Pintu bintang dari konstelasi Orion ke konstelasi Andromeda tidak ada di kota peri. Angelina telah memulai proyek Andromeda, yang juga berarti dia telah memutuskan untuk menyerah pada Andromeda, Orion Star Door. Bagi Orion Constellation, itu bukan kabar baik. Grup marsial terhormat saat ini menemukan masalah dengan Orion Constellation, dan hiu yang berbau darah pasti akan bergegas masuk. Jika mereka tidak ingin kehilangan pintu bintang, mereka akan mengirim sekelompok kecil pasukan ke garnisun. Sehubungan dengan bintang pintu lainnya ke rasi bintang lain, kontes atas pintu bintang akan menyebabkan daerah menjadi kacau balau. Adrian memperlihatkan tawa pahit, pakar di belakang wanita itu sangat kuat. Dengan langkah itu, situasi konstelasi Andromeda dengan cepat menjadi tidak mungkin terurai. Petik 2. Apakah kita bisa menutup pintu bintang? Liu Zongguang tidak bisa membantu tetapi bertanya. Ah Siu menjawab, tidak, Andromeda Orion Star Door adalah Star Door tipe kembar dan tidak dapat ditutup. Mendengar itu, Liu Zongguang kehabisan ide. Ada dua jenis Star Door, satu adalah Twin Type Star Door yang lahir dari kekuatan bintang dari kedua rasi bintang yang bergabung bersama. Kekuatan bintang di sekitar pintu bintang telah mengalami perubahan besar, dan berada di luar kendali kedua rasi bintang. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menutup pintu Twin Type Star. Tipe lainnya adalah pintu Starry tipe tunggal, yang dibuat oleh rasi bintang yang menembakkan kekuatan Star-nya ke rasi bintang lain untuk membuat pintu bintang. Star Door tipe tunggal dapat ditutup dengan kekuatan bintang, misalnya Star Door yang menghubungkan Cetus Constellation dan Lupus Constellation, yang merupakan Star Door tipe tunggal. Tipe pintu Star tunggal perlu ditembak ke rasi bintang, dan hanya rasi bintang yang cukup kuat dapat membuat pintu seperti itu. Selain Star Door, Heaven's Road masih memiliki banyak saluran air. Beberapa kekuatan bintang yang dilepaskan oleh rasi bintang akan menjalin untuk membentuk sabuk kekuatan bintang yang unik, dan sabuk kekuatan bintang ini akan secara artifisial diubah secara internal, membuat saluran air, misalnya jalur lapangan musim. Kekuatan bintang yang dilepaskan oleh konstelasi itu tidak konstan, dan muncul secara berkala dan perlahan berubah. Jadi, sabuk kekuatan bintang tidak berubah dalam waktu singkat, tetapi mengalami perubahan dengan aliran waktu, posisinya perlahan-lahan ditetapkan. Jalan air biasanya akan digunakan selama beberapa ratus tahun sebelum menghilang, dan setelah beberapa ratus tahun berikutnya, itu akan muncul kembali. Star Door adalah simpul dari Heaven's Road, jadi kontes untuk Star Door selamanya paling biadab dan kejam. Angelina tiba-tiba menarik kembali seluruh rasi bintang, dengan patuh memberikan semua pintu bintang lainnya jelas bukan penyebaran yang normal. Namun setelah merenungkannya, Adrian bisa mengetahui kelebihannya. Dengan kekuatan konstelasi Andromeda yang lemah, sulit untuk menjaga pintu bintang. Dengan memulai pencabutan, ia dapat mengkonsolidasikan kekuatannya dan melindungi serta mempertahankan kekuatan konstelasi Andromeda, dan Fiery City benar-benar tempat paling penting. Sungguh kuat. Adrian berbicara, orang yang memiliki wawasan kuat seperti itu, adalah ahli strategi berkualitas tinggi. Ekspresi Ah Siu bergerak, ada berita. Dia mengambil dua sarung telinga perak tajam yang menyerupai telinga kelinci, mengenakannya di telinganya, telinga kelinci perak mulai bergetar. Harta karun perak lepus Constellation, Vibrato Ear. Ah Siu meletakkan telinga, ekspresinya berubah aneh, itu adalah Kren. Kemarin, Kren bertemu dengan Angelina dan Tadun. Isi pertemuan tidak jelas, tetapi dikatakan bahwa setelah Kren pergi, Angelina dan Tadun tidak tidur sepanjang malam dan sedang dalam diskusi yang intens. Di pagi hari kedua, Angelina mengeluarkan proyek Andromeda. Petik 2. Derek, keponakan-keponakan Sagittarius Empress. Liu Zongguang kaget. Malam itu, kesannya pada Tang Tian sangat dalam, tetapi dia tidak memiliki banyak tentang Kren, hanya mengingat bahwa dia tampak tampan. Adrian juga terkejut. Dari ketiganya, yang paling menarik perhatian dan di pusat perhatian, adalah diri yang diproklamirkan sebagai pemuda yang seperti dewa, batu gerindra yang adil dan terhormat, Tang Tian. Yang berikutnya adalah talenta peledak Ling Su. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada banyak pengguna tombak kuat yang muncul, jadi Ling Su dipuji oleh banyak pengguna tombak. Dibandingkan dengan mereka, Kren adalah cahaya yang paling redup, tetapi bagi semua orang, satu-satunya hal yang dia miliki adalah bahwa dia adalah keponakan Ratu Sagittarius. Tetapi, dalam perang melawan konstelasi lupus, permaisuri tidak melampaui jangkauannya, dan mereka dapat mengatakan bahwa dia tidak benar-benar peduli pada keponakannya, sehingga tingkat nilainya pada dirinya terbatas. Sebagian besar orang bahkan tidak memperhatikan Kren. Sekarang proyek Andromeda tiba-tiba keluar, dan itu sebenarnya terkait dengan Kren, semua orang terpana. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Gumam Adrian. Ah Siu dan Liu Zongguang saling memandang. Tang Tian benar-benar tidak menyadari gerakan Kren, yang membalik seluruh konstelasi Andromeda. Dia hanya melatih semuanya. Di dalam mimpi di Indigo Mirror Ocean, tangan seribu iblis-iblisnya telah menembus ke tingkat Grandmaster. Kalimat terakhir yang diberikan Tousan Hand Devil Monarch sebelum dia menghilang banyak membantu Tang Tian. Ketika dia mulai menutup matanya untuk melatih tangan iblis seribu cliff, peningkatannya melonjak. Terutama intuisinya yang mengejutkan, dipasangkan dengan Tousan Cliff Demonic Hand, dia bisa melepaskan kekuatan yang hebat. Tapi,
dia tidak rileks dalam pelatihan karena itu, tetapi merasa bahwa dia membutuhkan lebih banyak pelatihan. Misalnya, bagi 1000 tangan iblis-iblis untuk menjadi teknik bela diri yang kusut, itu bisa digunakan secara ekstrim dalam kebuntuan, tetapi masih kekurangan teknik pembunuhan yang fatal. Dan membandingkannya dengan ritme sebagai ahli pertempuran jarak dekat, ia tidak memiliki kepastian. Dia merasa bahwa roh bela dirinya perlahan membaik, dan jika intuisinya mampu menjadi lebih kuat, dia pasti bisa meningkat ke tingkat lain. Dan ada teknik tubuh cahayanya yang perlu menjadi lebih kuat. Dia merasa ada banyak kelemahan di sekitarnya, jadi apa yang bisa dia lakukan jika bukan karena kerja keras? Perasaan menekan yang kuat muncul di benaknya. Dalam beberapa bulan lagi, jubah pertempuran Andromeda Batch kedua akan selesai, benteng Strongwolf akan selesai, dan mereka harus pindah sekali lagi. Dan pada saat itu, apa yang menanti mereka bukanlah damai, tetapi medan perang yang kacau. Di medan perang itu, mereka tidak bisa bersantai. Pada periode pelatihannya yang pahit, itu membuat semangat, ki dan pikirannya mencapai tingkat yang baru. Dia telah memutuskan untuk sekali lagi memasuki kota tiga roh, karena setetes meridian darah Heavenly Martial Werewolf murni 92%. Pak Tua Fei bertahan, dan hanya ketika roh, ki, dan pikiran Tang Tian mencapai keadaan puncak, dia dapat menyerap meridian darah, jadi dia memutuskan untuk melakukannya. Kota tiga roh, Laboratorium Blood Meridian. Wajah Pak Tua Fei cemas, bos, tidak peduli betapa tak tertahankannya itu, kamu pasti harus mengepalkan gigi dan bertahan. Oke, aku mengerti. Tang Tian tertawa, memperlihatkan giginya yang putih bersih, ayo mulai. Setetes darah memasuki tubuh Tang Tian. Dia belum kembali. Huo Fumen bertanya, tubuhnya duduk tegak, seragam militernya disetrika dengan baik. Belum. Remaja berjubah panjang itu mengeraskan kulitnya dan menjawab, lalu mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara, ayah, kami memiliki begitu banyak pakar yang kuat, kami dapat mengirim mereka untuk membantu. Duanmu hanya di peringkat 3222, kami memiliki seniman bela diri yang lebih kuat daripada dia. Petik 2. Ayahnya mengerutkan alisnya, remaja berjubah panjang itu tahu dia harus tetap diam, tetapi dia tidak merasa bahwa dia salah. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya melihat begitu banyak di Duanmu, mungkin ayahnya sudah tua, dan mulai mengingat emosi masa lalu. Huo Fumen mengendurkan kedua alisnya, ekspresinya sekali lagi damai, Silin, menurutmu apa yang dianggap kuat? Sulit untuk mendefinisikan kuat, tetapi peringkat pada daftar harus menjelaskan beberapa masalah. Silin menjawab dengan sedih. Apakah begitu? Huo Fumen tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersenyum, meskipun nadanya dingin, tapi tahukah kamu berapa banyak seniman bela diri tingkat emas yang mati di tangan Duanmu? Silin terkejut, wajahnya berubah, lalu bertanya dengan terbata-bata, hahe. Dia bisa membunuh Gold Martial Artist peringkat. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. 5. Huo Fumen mengangkat tangannya, ekspresi tersenyum hilang, dan apa yang menggantikannya adalah ekspresi tanpa emosi dan dingin seperti ular, apakah itu mengejutkan? Jangan pernah membuat keputusan lancang untuk hal-hal yang tidak kamu kenal, dunia ini lebih besar dari yang kamu pikirkan. Tidak bisa mendapatkannya melalui kepala kamu. Hehe, ada orang, dengan 10 poin kekuatan, tetapi hanya bisa menggunakan 7 atau 8 poin, sementara ada orang lain, dengan 8 poin kekuatan, tetapi tangannya bisa melepaskan 12 poin kekuatan. Petik 2. Silin berdiri di tempat yang sama, terpana. Semakin kuat orang itu, semakin asyik dia berkuasa, dan tidak perlu menggunakan otak mereka, karena mereka tidak perlu. Seseorang yang terbiasa menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah, menurut kamu apa yang bisa dia lakukan ketika dia menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan? Gunakan otaknya. Naif. Huo Fumen berdiri, orang-orang semacam ini hanya palsu kuat. Plot sederhana dapat mengakhiri hidupnya. Apakah kamu tahu berapa banyak Gold Martial Artist dalam daftar yang mati karena plot? Kekuatan Duanmu mungkin tidak dapat dibandingkan dengan seniman bela diri berperingkat emas, tetapi dia memiliki kesabaran yang cukup, pikiran yang tenang, dan mampu membuat penilaian yang baik. Orang-orang seperti itu, tidak membutuhkan kekuatan murni, dan dapat mengalahkan orang yang lebih kuat darinya. Petik 2. Kamu harus menjadi seseorang yang menggunakan otak kamu, Silin. Kalimat terakhir Huo Fumen sama sekali tidak baik. Ya, ayah. Wajah merah hijau Silin dengan cepat memulihkan ketenangannya. Melihat Silin tenang, sekilas kegembiraan menyapu melewati mata Huo Fumen, dan dia berkata, maka sekarang giliran kamu untuk menganalisis. Silin menarik napas dalam-dalam, menepis semua pikiran negatif di kepalanya, matanya kembali tenang, dan dia berkata, dengan apa yang dikatakan ayah, dengan kekuatan Duanmu, dan karena tidak dapat melarikan diri, itu artinya Three Spirit City adalah jauh lebih kuat dari apa yang kami perkirakan. Jika Duanmu terbunuh, itu baik-baik saja, tetapi jika tidak, maka kota tiga roh kemungkinan besar mengetahui keberadaan kita. Itu juga berarti, lawan kita tidak memiliki cara penebusan. Petik 2. Huo Fumen menjawab tanpa ekspresi, lanjutkan. Karena tidak ada cara penebusan, maka kita tidak perlu bersembunyi. Suara Silin sedingin angin utara, dengan lapisan niat membunuh, telapak tangannya yang putih mengiris udara, sejak kita memulainya, kita harus membawanya sampai akhir, tidak peduli apa yang terjadi. Kami akan mengalahkan kota tiga roh. Petik 2. Baik sekali. Huo Fumen menganggukkan kepalanya, aku akan menyerahkan tugas ini padamu.
Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, selama kamu dapat sepenuhnya menyelesaikan kota tiga roh, aku akan menyarankan kepada Yang Mulia untuk memimpin suatu daerah. Mata Silin memancarkan kebahagiaan, ayahnya sudah kuno dan sangat keras kepala, setelah mengucapkan janji, dia akan benar-benar memenuhinya, jadi dia bertanya, bisakah aku menggunakan tentara? Mulut Huo Fumen membentuk senyum humoris lainnya, apakah itu bahkan mengharuskan kamu untuk menggunakan pasukan? Kirimkan saja seseorang untuk menggunakannya. Petik 2. Silin tidak berkecil hati, dia tahu bahwa ayahnya memberinya ujian. Selama dia melewatinya, dia benar-benar akan mendapatkan persetujuan ayahnya. Baik, Silin mengangguk. Huo Fumen menyaksikan Silin pergi dengan semangatnya diaduk, tatapan senang di matanya. Dari beberapa putranya, yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk bergabung dengan barisannya adalah Silin. Silin memiliki kemampuan luar biasa dalam setiap aspek, tetapi ia terlalu lembut, dan tidak terlalu berhasil. Yang Mulia memiliki ambisi yang sangat tinggi, dan ketika tiba saatnya untuk terus maju, dengan temperamen yang damai, bagaimana dia bisa berada dalam rahmat baik dari Yang Mulia? Lalu dia akan menggunakan Three Spirit City untuk meredam Silin. Hanya dengan marah dengan darah dan baja, dia bisa benar-benar dewasa. Three Spirit City, ruang interogasi. Duanmu sangat kooperatif, semua yang dia tahu semuanya tumpah seperti kacang. Duanmu bisa dengan jelas melihat situasinya, dan tidak ragu sama sekali. Sai Lei yang awalnya menyiapkan banyak metode jahat bahkan tidak bisa menggunakannya, membuatnya kecewa. Mengambil laporan yang diperoleh dari Duanmu, sekelompok orang mulai mengadakan pertemuan, mereka perlu menyaring informasi penting, yang merupakan spesialisasi pipa, di mana Tang Chou jauh tertinggal. Tepat pada saat ini, Bel menerobos masuk, menyebabkan semua orang berbalik dan menatapnya bersamaan. Huo Fumen ingin mengambil tindakan. Bel menjelaskan dengan sederhana, ada gerakan dari putranya, Silin. Bel sangat berbeda sekarang, dengan dana yang cukup, jaringan intelijennya telah meluas dan menyusup pada tingkat yang menakjubkan. Dia jarang pergi ke garis depan lagi, di bawah saran pipa, dia telah membangun sebuah organisasi intelijen yang disebut Undercloud Union, di permukaan. Undercloud Union tampak seperti organisasi intelijen paling biasa yang menjual informasi. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Undercloud Union bekerja untuk Three Spirit City. Untuk bersaing dengan Huo Fumen, Undercloud Union menggunakan semua kekuatannya untuk mengumpulkan informasi dengan sekuat tenaga. Dari indikator saat ini, orang yang ingin bergerak melawan kita adalah Huo Fumen, dan bukan konstelasi Ophiuchus. Kata-kata pipa membuat semua orang rileks. Kekuatan Ophiuchus Constellation terlalu besar, dan bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Three Spirit City saat ini. Jika itu hanya niat Huo Fumen, maka itu akan jauh lebih baik bagi mereka. Tang Chou berkata dengan sungguh-sungguh, jika asumsi ini berlaku, maka kemungkinan Huo Fumen untuk menggunakan pasukannya sangat rendah. Dalam konstelasi apapun, memindahkan tentara adalah sesuatu yang jelas tidak diperlakukan sebagai tindakan pribadi. Jika Huo Fumen tidak ingin salah, dia pasti tidak akan menggunakan tentara. Semua orang menghela nafas lega, hanya Bing menunduk, tinjunya mengepal erat. Kami tidak cukup kuat. Perasaan ditekan oleh musuh lama mereka di tahun-tahun itu, benar-benar mengerikan. Sejak kapan konstelasi Ophiuchus cukup mampu untuk mengikat lehernya sendiri? Wajah Bing menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, kemarahan itu miliknya sendiri. Dia merasa nasib konstelasi Salib Selatan ada di tangannya, dan untuk benar-benar ditekan oleh konstelasi Ophiuchus, itu terlalu memalukan. Meskipun dia memiliki banyak alasan untuk mengatakan pada dirinya sendiri, dia hanya datang selama beberapa tahun, sementara konstelasi Ophiuchus telah bertahan begitu lama. Tapi itu masih perasaan menjijikkan. Perasaan menjijikkan yang tidak membutuhkan alasan apapun. Dia menggigit bibirnya dengan erat, tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya Tang Chou yang merasakan ekspresi aneh Bing, sisanya tidak memahami kebencian dan permusuhan antara Southern Cross Constellation dan Ophiuchus Constellation, mereka juga tidak dapat menghubungkan perang 10.000 tahun dengan konstelasi Bing dan Ophiuchus. Di mata mereka, konstelasi Ophiuchus hanyalah sebuah konstelasi aula istana Katulistiwa yang menurun, meskipun dahulu merupakan salah satu dari rasi bintang istana ekliptik, tetapi itu terlalu jauh. Semua orang disegarkan. Silin ini mungkin menggunakan seniman bela diri di daftar ini. Wajah Bel letih tak tertahankan, suaranya serak dan kering. Untuk wanita muda berkuncir kuda yang selalu bersemangat dan energi untuk terlihat seperti itu jarang terjadi. Semua orang tahu, untuk daftar nama, Bel telah melakukan upaya besar-besaran. Serahkan pada kami. Sai Lei berkata dengan lembut, lalu mendengus, dengan daftar ini, jika kita masih bisa dikalahkan, aku pasti akan membeli beberapa tahu dan memukul kepalaku sampai mati. Betul. Bel pergi dan istirahat, serahkan pada kami. Semua orang berbicara bersama. Jangan pedulikan aku akan beristirahat di sofa sebentar dan aku akan baik-baik saja. Bel berjalan ke sofa di sudut, menekuk tubuhnya seperti kucing, dan dengan cepat dia tertidur. Silin dengan sangat cepat mendapatkan laporan tentang Three Spirit City. Mereka telah memberlakukan hukum dan keamanan yang lebih ketat, lebih banyak dari sebelumnya. Tuan Muda Ge menyapu laporan itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya mereka tahu kamu akan mengambil tindakan. Tidak aneh kalau mereka tahu. Silin menjawab dengan tenang.
Jika aku katakan, orang tua itu juga tidak masuk akal, untuk langsung mengirim pasukan, bukankah semudah menginjak-injak semut? Tuan Muda Ge mengangkat bahu, kita benar-benar harus melakukan itu, ya. Ayah tentu memiliki pikirannya sendiri. Silin berkata, kali ini, aku datang untuk menemukan kamu dengan harapan kamu mendukung aku. Ya ampun, kakakku, apa aku salah dengar? Tuan Muda Ge bertindak berlebihan, menggunakan nada yang bahkan lebih berlebihan, kakakku, benar-benar ingin dukungan sampah ini. Kamu tidak harus mengatakan kata-kata seperti itu. Silin menjawab dengan tenang, kamu dan aku memiliki minat yang sama. Jika aku tidak mengambil alih, siapa yang menurut kamu akan membiarkan kamu pergi? Petik 2. Tuan Muda Ge segera melepaskan udara seperti bola, baiklah, apa yang kamu inginkan? Uang. Silin menjawab, selain uang, apa yang kamu miliki? Baik, Tuan Muda Ge menganggukkan kepalanya, berapa yang kamu inginkan? Semua itu, kata Silin dengan tenang. Apa? Tuan Muda Ge merasa dia salah dengar. Semua uangmu. Silin berkata dengan lugas, tes ini diberikan kepada aku oleh ayah, di mana aku harus menyelesaikannya dengan indah. Jangan patah hati tentang uang kamu, selama aku lulus tes ini, kamu dapat memperoleh kembali 10 kali uang ini. Jika aku tidak lulus, uang yang kamu miliki sekarang, juga bukan milik kamu. Petik 2. Tuan Muda Ge tercengang, kakak laki-lakinya mengatakan itu, tidak memberinya cara untuk membantah. Kamu dan aku berada dalam ini bersama-sama, dalam perang ini, kita hanya bisa menang dan tidak kalah. Silin menatap Tuan Muda Ge. Melihat murid kakak laki-lakinya berkedip dengan kilatan dingin, dia tahu bahwa kakaknya benar-benar bergerak. Ekspresi yang Master Ge juga menjadi serius, selama kamu serius tentang hal itu, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Baik, aku akan memberimu segalanya. Semuanya akan diberikan kepada kamu, tidak kurang dari koin bintang 1. Kamu pasti harus menang. Petik 2. Silin sangat tersentuh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, menepuk bahu adik laki-lakinya, niat pertempuran di dadanya melonjak. Mereka pergi. Usia bertanya dengan tak percaya. Hunter Adrian tiba-tiba pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Angelina tiba-tiba. Ya, mereka benar-benar telah pergi. Mata Geruo bersinar dengan kilauan, dan berkata dengan penuh semangat, pintu bintang Andromeda Orion telah menderita banyak pertempuran, dan banyak seniman bela diri dari latar belakang yang tidak diketahui semuanya muncul di dekat Stardur, dan telah bertempur secara intens dengan seniman bela diri Orion Constellation. Aku mendengar bahwa situasi saat ini sangat intens, mayat ditinggalkan di mana-mana. Pasti ada hubungan dengan Adrian pergi. Petik 2. Wajah Husia membeku, dugaan Geruo masuk akal dan tanpa pertanyaan. Dibandingkan dengan Andromeda Treasures, pintu bintang Andromeda, Orion jauh lebih penting. Jika mereka kehilangan Stardor dan mendaratkannya di grup marsial terhormat, itu pasti akan menyebabkan bencana. Adrian dengan tergesa-gesa bergegas untuk memperebutkan Stardor, terlepas dari sudut manapun orang melihatnya, itu masuk akal. Tapi Usia merasa ada sesuatu yang salah. Adrian disebut sebagai pemburu, dan selain dari fakta bahwa orang mengatakan bahwa dia memiliki mata pemburu, itu juga berarti bahwa dia sama licik dan sabar sebagai pemburu. Prestasinya yang tak terbayangkan, menyebabkan Usia yang selalu percaya diri menjadi sangat waspada. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Tiba-tiba, seorang bawahan bergegas dengan cemas dan berbisik ke telinga Usia. Wajah Usia segera berubah, dia segera berdiri dan meninggalkan ruangan. 3 orang berdiri di pintu. Usia dengan hormat menyambut, Yang Mulia. Tuan Wu tidak harus sopan sekali. Pria muda di tengah-tengah ketiganya tersenyum, kulitnya kecoklatan, penampilannya sederhana dan jujur, tampak seperti beruang coklat yang kuat. Dia adalah master masa depan konstelasi besar Ursa, Yantu. Usia tidak berani tidak sopan, Yantu terlihat sederhana dan jujur, tetapi cerdas dan tegas, jika dia ditipu dari penampilan luar, maka dia akan begitu bodoh sampai-sampai dia bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Jangan salah dengan karakter ramah Yang Mulia, bertingkah seolah dia tidak perhitungan. Usia tahu, Yang Mulia memandang etiket dengan sangat tinggi, jika dia sedikit canggung, itu akan menyebabkan keagungannya tidak bahagia. Dia segera menjawab dengan hormat, cepat masukkan Yang Mulia. Ini benar-benar masalah kecil Yang Mulia, bagi kamu untuk turun secara pribadi telah meredakan kekhawatiran bawahan kamu dan telah membebaskan hati aku dari kecemasan. Dia adalah pembicara yang fasih, dan tahu harus berkata apa pada waktu yang tepat. Yantu tertawa, tidak menolak dan duduk, mulut Tuan Wu begitu baik sehingga seolah-olah kamu dapat menggambarkan orang mati sebagai hidup. Tidak heran begitu banyak orang yang enggan meninggalkan Tuan Wu, kamu membuat aku iri. Usia mengangguk, bawahanmu hanya percaya diri dalam hal ini, dan aku harus berterima kasih paduka untuk itu. Kenapa berterima kasih padaku? Yantu bertanya dengan wajah aneh. Usia meluruskan dirinya dan melanjutkan, karena Yang Mulia tidak mengambil mangkuk nasi bawahan ini, jika tidak sebaliknya paduka pergi, dengan semua kejadian di dalam istana Yang Mulia, aku akan menderita setiap hari, sampai pada titik yang kuharap aku sudah mati. Petik 2. Semua orang mulai tertawa terbahak-bahak. Yantu tertawa tanpa sadar, aku benar-benar mengalami kemampuan Guru Wu untuk berbicara. Ekspresinya kemudian berubah serius dan berkata, aku telah datang saat ini untuk mengubah rencana aku. Ekspresi semua orang membeku, dan semuanya berdiri tegak.
Rencana kami sebelumnya adalah untuk merebut semua harta Andromeda, tetapi proyek Andromeda Angelina telah membuat kami pasif, tetapi bagi kami, itu juga sebuah peluang. Yan Tu tiba-tiba melambaikan tangannya, selain Tuan Wu, kalian semua bisa pergi. Mendengar itu, semua orang segera pergi, tidak meninggalkan yang lain selain mereka. Usia tahu tentang karakter berhati-hati yang mulia, jadi itu akan menjadi masalah penting. Yan Tu berkata perlahan, grup marsial terhormat akan datang ke rumah kami. Usia tertegun, wajahnya berubah dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, apakah Yang Mulia sudah memutuskan untuk menempatkan pasukan? Itu tidak pantas sekarang. Petik 2. Pertarungan antara Honorable Martial Group dan Leo Constellation baru saja dimulai, dan untuk bergabung dengan cemas dalam pertempuran tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Wajah Yan Tu tiba-tiba memperlihatkan senyuman, aku katakan, Tuan Wu benar-benar layak dipercayakan hal-hal besar. Kami tidak berencana untuk bergabung dengan aliansi grup marsial terhormat. Petik 2. Usia kaget, lalu. Yan Tu melanjutkan, permintaan grup bela diri yang terhormat sangat sederhana. Mereka berharap kita dapat mempertahankan lebih banyak pintu bintang konstelasi Andromeda, atau yang terbaik adalah mengendalikannya. Dapatkan serigala menelan harimau. Usia sedikit mengerti, dan kemudian mengerutkan kening, apa yang mereka pikirkan. Yan Tu memandangnya dengan pujian, dia tahu Usia terkenal, tetapi dia tidak secara langsung mendelegasikan pekerjaan untuk Usia. Ketajaman Usia membuatnya senang. Yan Tu, grup marsial terhormat telah merencanakan banyak orang untuk merebut pintu bintang tetapi gagal. Dalam periode waktu ini, kita perlu mengendalikan konstelasi Andromeda. Petik 2. Usia mencium plot di bawah semua kata-kata, setelah itu mereka akan memasuki Orion Constellation dari arah lain dan menyalakan serangan ganas. Yan Tu berkata, serangan ini akan sangat intens, dan mereka memiliki keyakinan bahwa dalam waktu singkat, mereka akan mengancam Istana Raja Constellation Orion. Usia terkejut, dia tak percaya, bagaimana mungkin? Orion Constellation mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Leo Constellation, tetapi mereka adalah Constellation terkuat dari 10 Hals Palace Ekuatorial, bagaimana Honorable Martial Group dapat mengalahkannya dengan mudah. Petik 2. Aku juga, jangan percaya mereka. Yan Tu berkata, tapi mereka menunjukkan sesuatu kepada ayah, dan dia langsung percaya pada mereka. Usia berhasil menenangkan diri dari keterkejutan, pikirannya dengan cepat bergerak dan berpikir, dia memahami Yang Mulia dengan sangat baik, untuk dapat membuat Yang Mulia mempercayai mereka, maka kelompok bela diri yang terhormat pasti memiliki langkah yang fatal. Deandrer, aku benci gelar bangsawan. Yang Mulia adalah Yan Tu yang diajak bicara oleh Usia. Yang Mulia adalah ayah Yan Tu. Pada saat itu, pasukan yang membela pintu bintang pasti akan bergegas menyelamatkan, dan ketika pintu bintang terbuka, kita menyapu. Usia berkata dengan dingin. Betul, Yan Tu mengangguk. Apa gunanya bagi kita? Usia berkata dengan lugas. Yan Tu menarik napas dalam-dalam lalu berkata, konstelasi Orion. Usia merosotkan tubuhnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Yang Mulia bersedia setuju, kondisi ini pada dasarnya tidak bisa ditolak. Konstelasi utama Ursa, sebagai salah satu dari 5 domain kutub, memiliki tata kelola yang baik dan memiliki kekuatan yang kuat, dan tanpa diragukan lagi merupakan konstelasi yang layak untuk bergabung dengan barisan 10 Hals Istana Ekuatorial, tetapi konstelasi utama Ursa saat ini sudah mencapai puncaknya, dan tidak dapat meningkatkan lebih lanjut. Untuk naik ke 10 aula Istana Katulistiwa selalu merupakan ambisi mulia yang tidak diungkapkan, tetapi para petinggi sejati semua juga mengetahuinya, dan itu juga panggilan mereka. Setelah waktu yang lama damai, itu membuat Yang Mulia lebih ditekan dan kuat dalam tujuan-tujuan besarnya. Jika ada kesempatan bagus untuk memakan konstelasi Orion, mengapa Yang Mulia menolaknya? Tidak hanya Yang Mulia tidak akan menolaknya, seluruh konstelasi besar Ursa tidak akan menolaknya. Grup marsial terhormat tidak memiliki minat pada Orion Constellation. Yan Tu menjilat bibirnya, berkata dengan penuh semangat, selama kita menyerang Orion Constellation, kita dapat menghubungkan Ursa Major, Andromeda dan Orion Constellation, membentuk Constellation raksasa. Rasi bintang seperti itu akan memungkinkan kita untuk menjadi rasi bintang terkuat dari 10 aula Istana Katulistiwa. Petik 2. Suasana hati Usia teraduk juga, Ursa Major Constellation telah menunggu kesempatan seperti itu terlalu lama. Tapi dia menahan kegembiraannya dan berkata, serangan balik Leo Constellation pasti akan sangat sengit. Leo Constellation. Yan Tu mendengus, mengapa mereka membuang-buang upaya kita pada kita? Orion Constellation berada di belakang Leo Constellation, jika Honorable Martial Group tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyerang, maka mereka bukan Honorable Martial Group lagi. Petik 2. Lalu apa tugas kita kali ini? Usia tidak ingin melanjutkan pertanyaan yang sama lagi, dia percaya pada keputusan tegas Yang Mulia, dan dia tidak akan membuat kesalahan. Menggunakan pertarungan untuk Stardur, kita diam-diam akan mengendalikan konstelasi Andromeda. Yan Tu berkata, kami tidak akan mengirim tentara, karena itu akan membangunkan rakyat. Usia mengangguk setuju, jika itu masalahnya, maka kita hanya perlu mengendalikan Angelina. Tadun adalah ayah Angelina, jika putrinya sendiri berada di tangan kita, dia pasti akan berkompromi. Petik 2. Itu bagus. Yan Tu menghela napas. Konstelasi Andromeda belaka bukan apa-apa baginya, konstelasi utama Ursa dapat dipuji sebagai tiran dari 10 aula Istana Katulistiwa, jadi apa itu langit utara? Di matanya, mereka bukan apa-apa. Baginya,
Untuk merebut hal seperti itu tidak membutuhkan banyak kekuatan. Usia menggelengkan kepalanya, pertama-tama kita harus menyelesaikan orang-orang dari konstelasi lupus. Rasi lupus. Yantu mengerutkan kening, maksudmu konstelasi lupus Tang Tian. Yang mulia benar. Usia menjawab, Lupus Constellation menemukan saluran-saluran air, itu adalah jalur saluran musim-musim kuno. Angelina tahu dia tidak memiliki kekuatan sendiri, dan telah bersekutu dengan Tang Tian, dan memberikan tanah di sekitar pintu masuk kepadanya. Tang Tian sedang membangun benteng serigala di sana. Jika kita tidak pertama-tama menenangkan Tang Tian dan anak buahnya, selama mereka menyadari bahwa kita mengendalikan Angelina, itu pasti akan menyebabkan Orion Constellation menjadi curiga. Petik 2. Mendengar itu, Yan Tun mengangguk, sepertinya Tuan Wu sudah punya rencana. Kita hanya perlu menyelesaikan Tang Tian. Mata Wuxia memancarkan jejak keganasan, dan dia berkata dengan dingin, selama kita menyingkirkan Tang Tian, Lupus Constellation bukan apa-apa. Jika kita bisa menculik Tang Tian, itu akan lebih baik. Tentara lupus di bawah-bawahannya adalah pasukan yang sangat elit. Petik 2. Yantu terkejut, untuk Guru Wu memandang mereka sebagai pasukan elit, itu sesuatu. Mereka benar-benar sangat kuat. Usia tidak menyembunyikannya, jika kita bisa membawa mereka, kekuatan konstelasi utama Ursa aku akan tumbuh secara eksponensial. Baik, Yantu tiba-tiba berkata, kalau begitu kita akan menculiknya. Tapi kekuatan pribadi Tang Tian sangat kuat. Dan di sisinya, Usia menjadi ragu. Yantu tertawa keras, Tuan Wu, jangan khawatir, ayah tahu pentingnya masalah ini, dan telah mengirim 2 seniman bela diri King Bear pribadinya untuk membantu. Wajah ragu Usia langsung menghilang saat dia tertawa, kalau begitu tidak akan ada masalah. Artis King Bear Martial adalah seniman bela diri terkuat di Ursa Major, dengan hanya 7 orang. Mereka adalah elit pribadi yang mulia, mereka jarang keluar, dan sangat misterius, mereka semua memiliki kekuatan yang tak terduga, dan mereka semua dipasangkan dengan harta kelas atas. Memikirkan hal itu, Wu Xia menyadari ada 2 pria di samping Yantu, dia diam-diam menertawakan dirinya sendiri, dia tidak pernah menyadarinya selama ini. Seperti yang diharapkan dari para seniman beruang Raja Bela Diri, mereka bisa menyembunyikan ki mereka sepenuhnya. Saat itu, dia penuh percaya diri. Tidak perlu dikatakan menculik Tang Tian, bahkan menyerang dan menduduki seluruh konstelasi Andromeda jelas bukan masalah. Dan dengan Yantu, yang dipuji sebagai seniman bela diri yang paling menonjol dari generasi muda, itu menunjukkan berapa banyak harapan yang mulia miliki untuk Usia. Kekuatannya, juga sangat kuat. Usia tiba-tiba memikirkan rumor, menyebabkan hatinya tergerak, tiba-tiba dipenuhi dengan antisipasi. Tang Tian membuka matanya. Bagaimana? Bagaimana? Pak Tua Fei bertanya dengan cemas, wajahnya penuh antisipasi. Penurunan meridian darah Heavenly Martial Werewolf dengan tingkat kemurnian 92% adalah tingkat kemurnian tertinggi dari meridian darah kuno hingga saat ini. Tingkat kemurnian yang tinggi, jarang terlihat di pasar, praktis tidak pernah muncul di dalamnya. Untuk pembangkit tenaga listrik yang kuat, dengan setetes darah meridian seperti itu, nilainya tidak kurang dari harta emas. Dan setetes meridian darah Heavenly Martial Werewolf ini, membutuhkan upaya besar dan waktu dari spesialis meridian darah. Berhadapan dengan lebih dari 10.000 sampel meridian darah, jadi setelah berhasil membuatnya, tidak ada yang akan berpikir untuk menjualnya. Itu akan bernilai setidaknya 5 miliar, atau mungkin bahkan lebih. Bahkan Onyx Soul yang berspesialisasi dalam meridian darah, tidak dapat mencapai meridian darah murni semacam itu. Jika mereka dapat mengubah kontribusi mereka ke dalamnya, itu akan menjadi angka astronomi. Perasaan yang aneh. Tang Tian tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang dialaminya. Mau daftar jadi membership Sekte Novel secara gratis? Silahkan klik di sini untuk melanjutkan. Kemarilah. Pak Tua Fei segera berkata, kami memiliki jenis pelatihan khusus untuk menguji meridian darah. Banyak meridian darah, ketika pertama kali diserap, akan diabaikan. Seperti burung yang tahu cara terbang, itu adalah kemampuan bawaan mereka untuk melakukannya, tetapi, kita tidak dapat memahami perasaan melayang di langit. Ketika memiliki perasaan yang sama, yang tidak cukup kuat, kita akan mengabaikannya. Di masa lalu, kita biasanya membiarkan seniman bela diri secara pribadi mengalami perasaan itu. Di masa lalu, setelah seorang seniman bela diri menyerap meridian darah, hanya setelah 10 tahun mereka akan merasakan kekuatan meridian darah. Tetapi sekarang dengan studi khusus ini adalah bidang penelitian untuk spesialis meridian darah kami. Petik 2. Benar, banyak hal terasa aneh dan asing, dan aku tidak punya cara untuk mengekspresikannya. Tang Tian mengangguk. Dengan pimpinan Pak Tua Fei, semua orang tiba di ruang pelatihan, bagian dalamnya dipenuhi dengan banyak peralatan. Seorang pria tua dengan rambut putih dan tubuh yang kuat sedang menunggu di dalam untuk semua orang, dia mengenakan pakaian bela diri yang ketat, ekspresinya penuh vitalitas. Ini adalah Wang Xuan, spesialis meridian darah di bidang ini. Orang tua Fei memperkenalkannya kepada Tang Tian, dia dulu yang bertanggung jawab atas bidang ini di Onyx Soul, tapi sayangnya, dia menyinggung beberapa petinggi, dan tidak ada yang berani mempekerjakannya lagi, jadi aku membawanya ke sini. Wang Xuan tertawa, merasa tersentuh. Dia dulu berada di Onyx Soul, dan Pak Tua Fei, dengan posisinya, bahkan untuk melihatnya sulit, apalagi menariknya masuk. Jika bukan karena dia dalam kesulitan, dia tidak akan pernah menerimanya. Tetapi setelah beberapa waktu, dia sudah bergabung dan terbiasa dengan Three Spirits City, dan mulai menyukainya di sana.
Setiap orang dapat melakukan apa yang mereka inginkan, dan banyak berkomunikasi. Meskipun temperamen semua orang aneh, dan pertemuan akan diisi dengan membanting meja dan bertengkar, pertengkaran langsung adalah hal yang biasa terjadi. Dia bahkan telah melihat beberapa spesialis meridian darah perempuan berdebat dengan pria, tetapi tidak ada komplikasi dalam perebutan kekuasaan, tidak ada komplikasi dalam hubungan, kamu tidak perlu khawatir tentang menyinggung siapapun, tidak perlu khawatir menderita dendam ketika menyalahkan seseorang untuk mereka kesalahan. Itu benar-benar tempat yang baik untuk tinggal, suasananya jauh lebih baik daripada Onyx Sol. Pandangan Wang Xuan mendarat di Tang Tian, itu adalah pertama kalinya baginya untuk melihat master sejati dari Kam. Begitu muda. Wang Xuan memuji dalam hatinya, untuk menjadi begitu profesional di usia yang begitu muda, jika dia ditempatkan di Onyx Sol, dia pasti akan menjadi bakat jenius. Ikuti aku. Wang Xuan melakukan gerakan penyambutan, membawa Tang Tian ke sisi peralatan. The Meridian Darah Werewolf Heavenly Martial adalah meridian darah kuno yang langka, dan ada sangat sedikit informasi sisa tentang hal itu. Ekspresi Wang Xuan menjadi serius, memantapkan dirinya, tapi sejak kita telah mencapai tujuan menciptakan setetes meridian darah, kita telah sangat meningkatkan penelitian tentang itu. Kami telah dengan hati-hati mengumpulkan situasi pertempuran mengenai seniman bela diri dengan meridian darah werewolf surgawi marsial, dan kami bahkan telah mempelajari meridian darah saudara perempuannya, dan akhirnya mendapatkan beberapa hipotesis. Hari ini kita perlu bos untuk mencoba beberapa hal, dan itu bisa sangat memberatkan. Petik 2. Tidak apa-apa. Tang Tian berkata, kamu bisa memberitahuku apa yang harus dilakukan. Wang Xuan mengangguk diam-diam dalam benaknya, Tang Tian tidak melakukan tindakan, atau suasana menjadi sombong karena menjadi jenius muda. Kalau begitu mari kita mulai. Sebelum Wang Xuan bahkan selesai berbicara, alarm keras keluar dari luar. Wajah semua orang berubah. Tanpa berpikir, Tang Tian adalah orang pertama yang bergegas keluar. Semua pihak lain yang terlibat dalam pertempuran juga tidak lambat, mereka mengikuti di belakang dengan ketat, dalam sekejap mata mereka menghilang. Ruangan itu hanya tersisa dengan Wang Xuan dan Old Man Fei yang hanya saling memandang. Ketika Tang Tian bergegas keluar, situasi medan perang yang intens segera memasuki visinya. Orang-orang yang mengikuti di belakangnya, setelah melihatnya, semua berubah pandangan. Sangat ganas. Seseorang berteriak, semua orang berbagi sentimen yang sama. Tidak ada banyak lawan, hanya 4 dari mereka, tetapi masing-masing dari kekuatan individu mereka jauh melebihi yang kuat. Metode yang digunakan sebelumnya untuk menangkap Duan Mu, saat ini rusak, dan meskipun mereka berempat tidak terkoordinasi dengan baik, tetapi semuanya sangat kuat, dan celah yang tertangkap oleh mereka segera digunakan. Mereka seperti benda-benda yang mudah rusak dan busuk, semua mekanisme terbaring di lantai. Seorang pemanah kurus berdiri di tembok kota, memegang busur di tangannya, menarik tali busur, tetapi tali itu tidak memiliki panah. Tali busur yang ditarik menyala dengan titik merah seukuran kacang. Weng. Dia melepaskan tali, titik lampu merah di tangannya berubah menjadi panah lampu merah, secara akurat menyerang payung sarang di langit. Bang! Payung sarang berubah menjadi asap. Gerakan pemanah itu sangat cepat, panah lampu merah seperti hujan, dalam sekejap mata, payung sarang di langit semuanya menjadi asap. Artis bela diri botak di depan, memegang batang perunggu tebal dan solid yang memiliki aura cahaya yang beredar di sekitarnya, itu pasti harta karun bintang. Dia berani dan galak, setelah menembus tembok kota, dia langsung melangkah ke lautan orang-orang perunggu. Batang perunggu di tangannya menyala dengan aura yang mempesona, semua pria perunggu yang tegar saat menyentuh aura cahaya batang perunggu akan pecah berkeping-keping, berubah menjadi memo. Seniman bela diri lain, memiliki sepasang mata gergaji yang sangat tajam yang diselimuti cahaya hijau, dan serangannya sangat cepat. Ketika aura pedang menyentuh orang-orang perunggu, mereka akan dipotong menjadi setengah seperti tahu tanpa hambatan atau perlawanan. Ada pembunuh berjubah hitam lain, dia adalah Grandmaster senjata tersembunyi. Dia bersembunyi di belakang mereka berdua, senjata tersembunyi di tangannya terbang entah dari mana, senjata yang disembunyikannya tidak memiliki aura, mereka diam, dalam lingkungan yang kacau, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Sai Lei yang berada di ruang bawah tanah memiliki wajah hijau, matanya memuntahkan api. Kekuatan keempat orang itu terlalu aneh. Jika hanya satu orang, dia masih punya kesempatan. Tetapi dengan mereka berempat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. 4 dari mereka adalah seniman bela diri peringkat emas. Duan Mu yang diikat berkata, dia diikat dengan baik, tetapi mulutnya terbuka dan bebas. Sai Lei khawatir bahwa dia akan diselamatkan oleh musuh, menghasilkan masalah besar. Duan Mu kuat, dan jika dia bergabung dengan barisan mereka, kekuatan dan ancaman mereka akan terlalu besar. Kata-kata Duan Mu menyebabkan para insinyur mesin di sekitarnya mengekspos penampilan khawatir. Tidak heran mereka begitu kuat, mereka semua seniman bela diri peringkat emas. Tapi dengan sangat cepat, wajah mereka berubah lagi. Artis marsial berperingkat emas. Terlepas dari apa pembangkit tenaga listrik, artis marsial peringkat emas adalah yang terkuat. Mereka adalah puncak dari rantai piramida seniman bela diri, lokasi yang diimpikan orang yang tak terhitung jumlahnya dan dikejar dengan keras. Apakah kamu artis marsial peringkat emas? Sai Lei tiba-tiba bertanya. Tidak. Duan Mu menggelengkan kepalanya. Wajah Sai Lei bahkan lebih berubah. Baginya, kekuatan Duan Mu cukup kuat, tapi dia belum menjadi artis bela diri berperingkat emas.
Pakar yang sangat hebat, satu cukup mengerikan, tetapi sekarang 4 telah datang. Bel menggigit bibirnya, wajahnya sangat gelap. 2 dari 4 orang ada dalam daftar, tetapi 2 lainnya tidak. Sial. Pipa segera menghiburnya, lawan bukan dari generasi kita, akan selalu ada orang yang jatuh melalui celah. Bagaimana kita bisa mengantisipasi semuanya? Petik 2. Keempat seniman bela diri peringkat emas, menyebabkan suasana di ruang bawah tanah menjadi sangat redup. Lihat, pasukan mekanik kita. Tiba-tiba seseorang berteriak dengan gembira, membangkitkan perhatian semua orang. 2 tim Mo Ziyu dan Mo Wu Wei sudah memasuki area yang telah ditentukan. Dalam pertempuran, keuntungan berada di pertahanan adalah selalu ada keuntungan yang cukup. Area di mana kedua tim berada dikerahkan setelah perencanaan yang cermat, dan beruntung bahwa mereka berdua sesuai dengan itu, karena mereka dapat bekerja sama dan mengunci penyusup di dalam pangkalan. Keempat seniman bela diri emas peringkat tidak takut. Seniman bela diri yang botak memegangi tongkat perunggunya, tiba-tiba bergegas maju. Artis bela diri yang membawa mata gergaji berlari berikutnya. Tim pertama siapkan taktik formasi pertama. Tim kedua, siapkan taktik formasi ketiga. Mo Ziyu dan Mo Wu Wei meraung di saat yang sama. Membunuh. Membunuh. Semua siswa meraung pada saat bersamaan. Tiba-tiba, mereka semua menyala dengan aura ringan masing-masing, seolah-olah kembang api telah menyelimuti seluruh tempat. Wajah seniman bela diri botak berubah seram, aura cahaya di jalan perunggu meledak, menyambut 30 sinar aura emas raksasa yang masuk, ia menggunakan kitirani untuk menyapu di depannya. Udara di sekitar beriak seperti air, riak yang tampaknya lemah memanjang, 30 sinar aura pisau emas yang menakutkan berbenturan ke dalam riak, tetapi tidak bisa bergerak maju. Pria botak berperawakan besar botak itu, wajahnya memerah karena mabuk. Wajah Mo Ziyu berubah. Poin utama taktik formasi pertama adalah membuat lawan memilih untuk menghindar. Mo Ziyu sangat percaya diri dengan taktiknya, dia tidak percaya bahwa orang-orang akan dengan berani memilih untuk tidak menghindar di depan serangan yang kuat, tetapi malah memblokirnya. Tapi, hal yang tidak bisa dipercaya terjadi tepat di depan matanya. Cici. Gelombang kedua aura pedang datang, dan seniman bela diri botak itu memperlihatkan tatapan menghina. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa aura rodanya akan menembus lapisan berikutnya, reaksinya sangat cepat, ia dengan cepat mundur, lalu dengan ringan mengayunkan batang perunggu, ia kembali ke posisinya. Ding ding ding. Gelombang kedua aura menghantam batang perunggu dan menghilang. Pencerahan teknik batang seniman bela diri botak sangat tinggi, semua aura yang tidak terduga bergegas masuk seperti jaring tetapi ditangkap oleh tongkat perunggu, dia dengan santai menghembuskan napas, tetapi dia tidak bersantai, sebaliknya, murid-muridnya berkontraksi. 10 aura cahaya solid yang membawa kekuatan mengerikan melesat ke depan. Wajah seniman bela diri botak berubah, tatapan sengit melintas melewati matanya, mengangkat batang perunggu di tangannya tinggi-tinggi, ia menyambut Rice Spears yang masuk, menabrak dengan tongkatnya.